Bab 71 Peti Harta Karun, bertemu lagi. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas penulis, Rainy Blueskis. Plus mematikan mengatur ulang, biji geno, dapat digunakan untuk memecahkan kunci gen. Setelah rantai gen disempurnakan hingga 100%, kunci gen harus dipecahkan untuk menerobos dan membuka rantai gen baru. Namun, sangat sulit untuk memecahkan kunci genetik, terutama semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk membuka kunci genetik. Itu hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode khusus. Biji geno adalah salah satunya. Biji geno adalah item khusus yang dapat dijatuhkan oleh binatang buas apapun. Itu berisi jenis energi genetik khusus yang dapat digunakan untuk menembus segel gen. Tetapi tingkat jatuhnya untuk binatang buas biasa praktis nol. Semakin tinggi level binatang buas, semakin tinggi tingkat jatuhnya. Biji geno progresor memiliki tingkat jatuhnya yang lebih tinggi di antara monster level boss. Tentu saja, tidak setiap monster boss menjatuhkan biji geno. Inilah sebabnya Lu Yuan sedikit bersemangat. Dia tidak menyangka bos pertama yang dia bunuh akan menjatuhkannya. Dia cukup beruntung. Awalnya, ketika tingkat kultivasi Lu Yuan mencapai 100%, dia masih perlu menghabiskan waktu lama untuk berburu binatang elit dan binatang pemimpin. Dia tidak menyangka akan mendapatkan biji geno sekarang. Dia dengan hati-hati menyimpan batu permata mentah itu, berencana untuk menggunakannya saat dia berhasil. Setelah dia menyimpan biji geno dan kristal, Lu Yuan melihat tubuh pemimpin buaya laut kuno itu. Mayat pemimpin buaya laut kuno itu penuh dengan harta karun. Hal yang paling berharga adalah tanduk di kepalanya dan kulitnya. Namun, pada tingkat kepala suku, bahkan daging buaya laut kuno mengandung banyak energi spiritual. Memakan daging buaya laut kuno juga akan meningkatkan kecepatan kultivasi. Meskipun kekuatan spiritual yang terkandung dalam daging itu tidak dapat dibandingkan dengan kristal spiritual, daging itu menang karena sangat lembut untuk diserap. Bagaimanapun, prajurit genetik harus makan. Memakan daging binatang tingkat pemimpin lebih baik daripada memakan makanan biasa. Setelah Lu Yuan menyimpan tanduk dan baju besi kulit buaya raksasa laut kuno, dia melihat mayat yang panjangnya lebih dari 10 meter dengan ekspresi yang bertentangan. Mayat itu terlalu besar, meskipun ruang rune perangnya sekitar 8 hingga 9 meter lebarnya, jika dia menyimpan semua daging dan darahnya, dia harus menggunakan sebagian besar ruang itu. Lu Yuan berpikir sejenak dan akhirnya hanya mengambil bagian yang terlihat lebih lezat seperti daging paha. Setelah mengumpulkan mayat pemimpin buaya raksasa laut kuno, Lu Yuan melihat sekeliling. Dia melihat ke arah kolam dan kemudian melihat ke ruang terbuka. Di dalam ruang terbuka itu agak gelap, dan Lu Yuan tidak bisa melihat situasi di dalamnya. Dia berpikir sejenak, pemimpin buaya raksasa laut purba itu telah datang ke sini bahkan ketika dia berada di ambang kematian. Tempat ini bisa jadi sarangnya, dan mungkin ada harta karun lainnya. Dia mungkin juga masuk dan melihat-lihat. Lu Yuan bergerak menuju bagian dalam ruang terbuka itu. Ruang terbuka itu penuh dengan batu-batu pecah. Semakin dalam dia masuk, semakin kuat bau busuknya, membuat Lu Yuan merasa tidak nyaman. Baunya agak terlalu kuat. Saat dia masuk lebih dalam, Lu Yuan perlahan-lahan melihat pemandangan di dalam. Ada banyak tulang patah dan mayat di tanah. Dari kelihatannya, itu adalah mayat binatang buas lainnya. Ini seharusnya tulang-tulang yang ditinggalkan oleh buaya laut purba. Dan di bagian terdalam ruang terbuka itu, ada kotak perunggu. Ketika Lu Yuan melihat kotak itu, matanya sedikit melebar dan dia tampak terkejut. Untung saja dia tidak keluar langsung. Dia tidak menyangka akan menemukan peti harta karun di sini. Dia tidak peduli dengan bau menyengat dan kotoran buaya raksasa laut purba itu saat dia berjalan ke peti harta karun itu. Peti harta karun itu tidak terkunci, jadi Lu Yuan membukanya dengan mudah. Ada batu giok putih, bola cahaya hijau, dan bola cahaya hijau di dalamnya. Di dalam bola cahaya hijau itu ada cincin hitam dengan pola biru terukir di atasnya. Itu terlihat sangat indah. Di dalam bola cahaya hijau itu ada jubah biru tua. Lu Yuan dengan cepat mengambil semuanya. Tentu saja, tidak perlu menyebutkan bijinya. Cincin hitam itu disebut cincin toren. Setelah memakainya, itu dapat meningkatkan kekuatan mental seseorang secara signifikan, dan sedikit meningkatkan kekuatan, pertahanan, dan ketangkasan seseorang. Tidak hanya itu, tetapi setelah menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam cincin itu juga dapat mengaktifkan panah air. Namun,
Itu membutuhkan waktu untuk mengisi ulang setelah setiap aktivasi, dan itu hanya dapat digunakan sekali sehari. Lu Yuan terkejut dengan senang hati. Peralatan tingkat pemimpin, dan itu bahkan jenis aksesori, nilainya tidak kurang dari batu bulan yang saat ini dimilikinya. Lu Yuan mencoba menyerap cincin Riptide tetapi menyadari bahwa dia masih sedikit kurang. Dia telah menyempurnakan cukup banyak, tetapi masih banyak tekanan baginya untuk mendapatkan senjata Geno kepala suku. Akan sulit bagi prajurit elit biasa untuk melengkapi peralatan tingkat kepala suku. Gen Transcendent Lu Yuan adalah gen tipe pertahanan. Selain itu, dia telah menggunakan banyak esensi Moonstone dan embun roh Moonstone. Tubuhnya sangat kuat sekarang, tetapi dia masih perlu meningkatkannya sedikit lagi jika dia ingin menggunakan gen kedua. Dia seharusnya bisa melakukannya ketika tingkat penyempurnaan hampir penuh. Lu Yuan menyimpan cincin toren, berencana untuk menyerapnya nanti. Adapun jubah biru tua, itu adalah perlengkapan prajurit unsur yang terutama meningkatkan kekuatan spiritual. Bagi Lu Yuan, jubah itu tidak banyak berguna. Dia menyimpan jubah itu dan berencana untuk melelangnya nanti. Setelah itu, Lu Yuan mencari di area lain di ruang terbuka itu. Setelah memastikan tidak ada yang terlewat, dia melompat ke dalam kolam. Ada lorong di bawah kolam. Lu Yuan berenang di sepanjang lorong itu dan segera sampai ke dasar kolam, yang lebih luas. Cahaya matahari bisa terlihat di sana. Lu Yuan berenang ke hulu dan segera keluar dari kolam di lembah. Kolam itu masih dikelilingi oleh mayat-mayat buaya laut kuno. Air di kolam itu memiliki sedikit warna merah tua dan berbau darah. Lu Yuan berenang keluar dari kolam dan meninggalkan lembah di sepanjang sungai tanpa berhenti. Setelah berjalan di sepanjang sungai di luar lembah untuk beberapa jarak, Lu Yuan menghela napas lega dan tersenyum. Dia telah mendapatkan banyak hal kali ini. Dia menerima 2 biji Geno, 1 gen Transcendent kelas elit, 2 peralatan kelas pemimpin, 2 peralatan kelas elit, dan beberapa material serta daging pemimpin buaya laut kuno. Itu mungkin bernilai beberapa juta kristal. Lu Yuan menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk memasuki hutan. Tidak lama kemudian, dia menemukan ruang terbuka yang tenang di dinding gunung dan berhenti untuk beristirahat. Dia telah menggunakan ramuan penyembuhan yang kuat untuk pulih dari luka-lukanya, dan sekarang luka-lukanya hampir pulih sepenuhnya. Namun, dia masih lelah secara fisik dan mental dari pertempuran yang begitu intens, jadi dia berencana untuk beristirahat di sini untuk hari itu. Lu Yuan mengeluarkan rak barbecue dan beberapa daging buaya laut kuno, berencana untuk memanggang daging binatang buas tingkat anggukan itu dan memakannya. Dia menemukan tempat untuk duduk dan mulai memanggang daging itu. Api membubung dan dagingnya berubah menjadi kemasan setelah dibumbui. Minyak terus menetes ke dalam api dan mendesis. Aroma aneh menghantam wajahnya, membuat Lu Yuan menelan ludahnya. Aku pernah mendengar bahwa daging binatang buas tingkat pemimpin itu lezat, tetapi aku tidak menyangka baunya begitu harum. Keterampilan memasaknya buruk, tetapi dia masih bisa memanggangnya dengan sangat baik. Itu sepenuhnya adalah rasa dari bahan-bahannya sendiri. Tepat saat Lu Yuan sedang menunggu dagingnya dimasak, sebuah suara samar terdengar di sampingnya. "Apakah kamu sudah selesai?" Ketika Lu Yuan mendengar suara itu, dia tercengang. Kemudian, punggungnya berkeringat dingin, dan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Apa-apaan ini? Ada seseorang di sampingnya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan bergegas ke samping dengan kecepatan tercepat yang pernah dilihatnya. Dia melihat ke arah suara itu. Dia kemudian melihat seekor kucing humanoid berjongkok di samping posisi sebelumnya, menatap daging panggang kemasan. Rambut hitam panjangnya menutupi punggungnya, dan telinga kucing hitamnya sedikit bergetar. Ekor hitamnya juga sedikit bergoyang, tetapi wajah putihnya yang cantik tidak berekspresi. Di bawah matahari terbenam, gadis kucing cantik itu tampak seperti peri hitam. Namun, Lu Yuan merasakan hawa dingin di hatinya. Bukankah gadis kucing ini yang dia lihat di padang pasir mengejar pemimpin buaya pasir? Itu adalah pejuang genetik terkuat yang pernah dilihat Lu Yuan. Dia memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Tetapi kapan gadis kucing ini datang ke oasis laut kuno? Dan kapan dia muncul di sampingnya? Dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Punggung Lu Yuan dipenuhi keringat dingin. Jika gadis kucing itu menyerangnya tadi, dia pasti sudah mati. Meskipun dia telah waspada sepanjang waktu dan telah mengaktifkan tubuh besi hitam, dia tidak berpikir bahwa pertahanannya akan efektif melawan monster yang dapat mengejar binatang buas tingkat bos. Haruskah aku lari sekarang?
Dari kecepatan gadis kucing ini terakhir kali, sepertinya aku tidak bisa melarikan diri. Apa yang harus kulakukan? Kali ini, dia mendapatkan panen yang sangat banyak. Apakah dia akan membuat gaun pengantin untuk orang lain? Lu Yuan menatap gadis kucing itu, pikirannya berputar cepat. Tepat saat Lu Yuan berpikir, gadis kucing itu menoleh untuk menatapnya, matanya yang gelap dan vertikal tenang. Ini akan terbakar. Lu Yuan bingung ketika Lu Yuan mendengar kata-kata gadis kucing itu, dia tercengang. Gadis kucing itu mengingatkan lagi. Jika kamu tidak membaliknya, itu akan terbakar. Lu Yuan kembali sadar dan melihat ke arah panggangan. Dia menemukan bahwa sudah ada jejak asap yang keluar dari daging buaya. Jika tidak dibalik untuk waktu yang lama, itu akan mudah terbakar. Tapi, siapa kamu? Siapa yang akan mengenalmu? Mengapa kamu harus mengingatkanku untuk membalik daging? Lu Yuan menahan keinginan untuk mengejeknya. Sudut mulutnya berkedut, dan dia bertanya dengan waspada, "Nona kucing. Apakah ada yang bisa saya bantu?" Gadis kucing itu menunjuk daging panggang dengan jarinya di lututnya. "Aku akan makan ikan bakar." Lu Yuan terdiam. Apakah gadis kucing ini datang ke sini hanya untuk makan ikan? Benarkah itu? Lu Yuan tidak mempercayainya. Tapi sekali lagi, buaya tampaknya amfibi, bukan ikan, kan? Dia mengamati gadis berwujud kucing itu dan ragu-ragu, tidak berani mendekat. Bagaimana jika dia dibunuh oleh gadis berwujud kucing itu setelah dia mendekat? Gadis berwujud kucing itu berbicara lagi. Ini akan segera dibakar. Ekornya bergoyang sedikit lagi, dan dia tampak sedikit gelisah. "Oh, begitu. Aku akan terus memanggangnya." Lu Yuan melirik ekor gadis berwujud kucing itu yang bergoyang-goyang dan berjalan kembali tanpa suara untuk melanjutkan memanggang daging. Dia akhirnya menyerah. Gadis kucing itu jauh lebih kuat darinya. Itu bisa dilihat dari fakta bahwa dia tidak merasakan apapun ketika gadis berwujud kucing itu muncul di sampingnya. Dia jelas tidak bisa melarikan diri. Melihat sikap gadis berwujud kucing itu, dia tampaknya tidak memiliki niat jahat. Jika gadis berwujud kucing itu benar-benar ingin membunuhnya, dia akan melakukannya lebih awal. Dia tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Lu Yuan memikirkannya dan memutuskan untuk menenangkannya agar dia tidak kesal. Mungkin masih ada kesempatan. Lu Yuan membalik-balik daging panggang itu dalam diam, sesekali mencuri pandang ke arah gadis kucing itu. Gadis manusia kucing itu tampaknya sama sekali tidak merasakan tatapan Lu Yuan, menatap daging buaya emas itu. Lu Yuan bahkan dapat melihat tenggorokan gadis manusia kucing itu bergerak, seolah-olah dia sedang menelan ludahnya. Petik 2. Apakah manusia kucing ini benar-benar hanya ingin makan ikan bakar? Meski begitu, Lu Yuan tidak lengah dan masih memikirkan cara untuk melarikan diri. Bahkan jika dia meminum ramuan kecepatan yang kuat, kecepatannya pasti akan jauh lebih lambat daripada gadis kucing itu. Jelas tidak mungkin untuk melarikan diri secara langsung. Haruskah dia mencoba serangan diam-diam? Namun, mengingat gadis kucing itu muncul di sampingnya tanpa sepengetahuannya, Lu Yuan sedikit ragu. Jika serangan diam-diam itu gagal, dia akan mati. Apakah ada cara lain? Lu Yuan memikirkan banyak rencana dan akhirnya melenyapkannya satu persatu. Dia tak berdaya menyadari bahwa dia sama sekali tak berdaya di hadapan gadis kucing aneh ini. Tepat saat Lu Yuan berpikir, suara acuh tak acuh gadis kucing itu terdengar lagi. Sudah selesai. Lu Yuan kembali sadar dan melirik daging panggang itu. Seharusnya sudah selesai. Begitu Lu Yuan selesai berbicara, gadis kucing itu menatapnya. Di bawah tatapan tanpa ekspresi gadis kucing itu, sudut mulut Lu Yuan berkedut, memperlihatkan senyum kaku. Dia mengambil piring dan meletakkan daging panggang di atasnya. Petik 2. Silakan makan. Gadis kucing itu diam-diam mengambil piring, mengeluarkan pisau kecil, dan perlahan memotong daging panggang, memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, matanya berbinar dan dia makan lebih cepat. Melihat penampilan gadis kucing itu, Lu Yuan sedikit gugup. "Ini, Nona, apakah Anda sudah puas?" Gadis berwujud kucing itu mengangguk tanpa suara. Lu Yuan menghela napas lega. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. "Nona, saya baru ingat bahwa saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Haruskah saya pergi dulu?" Gadis berwujud kucing itu melirik Lu Yuan. "Saya masih menginginkan lebih." Lu Yuan terdiam. Apakah maksudnya dia ingin dia terus memanggang? Dia akhirnya mengerti mengapa pria tidak suka mendengar wanita mengatakan bahwa mereka menginginkan lebih.
Diam-diam dia mengambil sepotong daging buaya dan terus memanggangnya. Lu Yuan memanggang ikan dalam diam sementara gadis kucing itu memakan ikan dalam diam. Mereka berdua terdiam. Setelah hening sejenak, Lu Yuan memikirkan sesuatu dan berjuang untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini adalah daging buaya laut purba. Buaya bukanlah ikan, mereka adalah amfibi. Sebagai pemuda baik yang telah menerima pendidikan wajib, dia merasa bahwa dia harus berdiri di sisi pengetahuan. Mendengar perkataan Lu Yuan, gadis berwujud kucing itu menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan serius, itu ikan, harum sekali. Lu Yuan, kalau harum sekali, itu ikan. Logika macam apa ini? Lu Yuan membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Kemudian, dia menyadari bahwa gadis berwujud kucing ini tampaknya cukup mudah diajak bicara. Mengapa aku tidak mencoba mendekatinya? Mungkin dia akan membiarkanku pergi nanti. Lu Yuan memikirkan hal ini dan bertanya dengan ragu-ragu, siapa namamu? Yeye, Lu Yuan terdiam. Untungnya, ini adalah yang keempat kalinya. Jika ini adalah yang kedua kalinya, aku akan curiga bahwa kau memanfaatkanku. Yeye, bagaimana kau bisa sampai ke sisiku sekarang? Aku bahkan tidak menyadarinya. Lu Yuan menatap Yeye dan bertanya dengan ragu. Aku berjalan ke sana. Lu Yuan terdiam. Omong kosong. Jika kau tidak berjalan ke sini, apakah kau merangkak ke sini? Apakah orang ini bahkan tahu cara berbicara? Tidak, aku belum bisa menyerah. Lu Yuan ingin terus menyelidiki, tetapi pada saat ini, telinga kucing di kepala Yeye bergerak dan dia berbalik untuk melihat ke arah hutan. Melihat ini, Lu Yuan tertegun dan melihat ke atas juga. Tidak lama kemudian, 4 sosok berjalan keluar dari hutan. Lu Yuan melihat 4 kobold tinggi. Keempat kobold itu menatap Lu Yuan dan Yeye, lalu ke daging panggang emas, dan mencibir. Salah satu orang berkepala anjing dengan bulu putih tertawa dan berkata, ini cukup harum. Kalian berdua benar-benar tahu cara menikmati hidup, tetapi aku bertanya-tanya apakah kalian pernah berpikir untuk memikat kami. Serahkan semua barang di ruang War Rune. Pria berkepala anjing lainnya dengan bulu hitam juga tertawa. Jika tidak, jika aku membunuhmu di sini, bukan saja kalian tidak akan mendapatkan apapun kali ini, tetapi kalian juga harus memulihkan semangat kalian sebelum kalian dapat terus memasuki tanah sumber asal. Kami berempat semuanya memiliki gen elit. Aku harap kalian tidak akan gagal menghargai kebaikanku. Mendengar ini, pupil mata Lu Yuan sedikit mengecil. Semuanya memiliki gen elit. Luar biasa. Keempat prajurit elit itu seharusnya dapat menahan Yeye untuk sementara waktu. Jika demikian, mungkin dia bisa melarikan diri. Tarik agro. Lu Yuan mencibir dingin dan hendak mulai mengejek pihak lain ketika Yeye, yang berjongkok di tanah, berdiri. Setelah dia berdiri, Lu Yuan menyadari bahwa sosok Yeye cukup bagus. Dia tinggi dan ramping, dan sosoknya yang seksi dapat terlihat bahkan ketika dia mengenakan baju kulit. Pedang panjang hitam pekat muncul di tangan Yeye. Dia menatap keempat kobold itu tanpa ekspresi. Kalian tidak bisa mengganggu Yeye saat dia sedang makan makanan enak. Keempat orang berkepala anjing itu tertegun sejenak sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Aku mengganggu kalian saat kalian sedang makan. Anak kucing, sepertinya kau tidak mengerti situasi kalian saat ini. Jangan khawatir, kami akan mengirimmu kembali ke pelukan ibumu untuk minum susu. Melihat ini, sudut mulut Lu Yuan melengkung ke atas dan dia memperlihatkan senyuman. Ya, rekan-rekanku. Teruslah berjuang dan teruslah menarik perhatian. Saat malam tiba, aku akan bisa melarikan diri. Tepat saat Lu Yuan menantikan pertarungan Yeye dengan keempat pria berkepala anjing itu, tubuh Yeye menghilang. Saat berikutnya, Lu Yuan melihat bayangan hitam melintas di dekat keempat kobold itu, disertai cahaya pedang gelap. Keempat kobold itu membeku di tempat. Tubuh Yeye muncul di belakang keempat orang berkepala anjing itu. Punggungnya menghadap keempat orang berkepala anjing itu, dan pedang panjang hitam pekat di tangannya telah ditarik. Garis-garis darah muncul di tubuh keempat orang berkepala anjing itu. Darah segar menyembur keluar, dan mayat mereka jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Senyum di wajah Lu Yuan membeku. Apa-apaan itu? 4 prajurit kobold elit telah mati begitu saja. Aku bahkan tidak punya waktu untuk lari. Lu Yuan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di hatinya. Kekuatan Yeye jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Yeye berbalik dan berjalan kembali.
Dia bahkan tidak melihat keempat kobold itu. Ekspresinya tidak berubah, seolah-olah dia baru saja membunuh 4 anak ayam. Dia kembali ke posisi sebelumnya dan berjongkok tanpa suara. Tangannya yang cantik diletakkan di lututnya saat dia melihat daging panggang itu. Dia menelan ludahnya dan berkata, "Apakah kamu sudah selesai?" Baru saat itulah Lu Yuan menyadari bahwa dia telah menghabiskan daging panggang di piringnya. Petik 2. Ini akan siap sebentar lagi, sebentar gelombang Tuan Yeye, tolong tunggu sebentar. Lu Yuan tersenyum lebar, dia sudah menyerah untuk berjuang. Aku tidak mampu menyinggungmu, siapa yang bisa menahan ini? Dia merasa kedinginan setelah mengambil satu langkah. Aku terlalu sengsara, kan? Bagaimana dia bisa bertemu dengan monster seperti itu? Lu Yuan mendesah dalam hatinya, berharap bahwa dia bisa menyenangkan kawan Yeye sepuasnya sehingga dia akan mengasihani kehidupan menyedihkannya. Apa itu pria? Dia harus tahu kapan harus lembut atau keras, kapan harus panjang atau pendek. Lu Yuan sudah siap secara mental untuk menanggung kesulitan itu. Dagingnya pun matang dengan sangat cepat. Daging panggang berwarna keemasan itu meneteskan minyak, dan aromanya menusuk hidung. Tuan Yeye, silakan nikmati. Hati-hati jangan sampai terbakar. Porsi daging panggang ini beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya. Lu Yuan dengan hati-hati memotong daging panggang itu menjadi potongan-potongan kecil, menaruhnya di atas piring, dan menyodorkannya kepada Yeye. Yeye mengambil piring itu, mengambil daging panggang itu, dan menggigitnya. Kemudian dia menyipitkan matanya yang besar karena puas, mengibas-ngibaskan ekornya di belakangnya, tampak sedikit senang. Melihat ini, Lu Yuan menghela napas lega. Setelah menjilatnya sepuasnya, dia tidak akan hanya menarik celananya dan menolak untuk mengenalinya, bukan. Mungkin jika dia menyerahkan sebagian dari hasil jerih payahnya, dia tidak akan terbunuh. Dia mungkin bisa menyimpan beberapa hal yang baik. Paling tidak, dia tidak harus mati dan menunda waktu untuk kembali lagi. Melihat Yeye memakannya dalam gigitan kecil, Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Dia sudah kelelahan karena pertempuran. Sekarang dia sudah sibuk selama setengah hari dan belum makan apapun, dia sangat lapar. Lu Yuan melirik Yeye yang puas dan mengeluarkan piring dan pisau meja. Dia memotong beberapa potong daging dan mencicipinya sendiri. Rasanya tidak buruk, seperti yang diharapkan dariku, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Lu Yuan mengangguk puas. Namun, Lu Yuan menduga itu karena kualitas daging buaya laut purba. Bagaimanapun, itu adalah binatang tingkat pemimpin. Dengan sangat cepat, Yeye selesai makan dan menoleh untuk melihat Lu Yuan. Lu Yuan langsung mengerti dan tersenyum. Ini, Tuan Yeye, berikan aku piringnya. Aku akan memotongnya untukmu. Yeye menyerahkan piring itu kepada Lu Yuan, dan Lu Yuan menyajikan Yeye sepiring daging panggang lagi. Mereka berdua memakan daging panggang itu dengan perlahan. Setiap kali Yeye selesai makan, Lu Yuan akan membantunya mengambilnya. Meskipun Yeye tampak ramping, dia makan lebih banyak daripada Lu Yuan. Dengan sangat cepat, sepotong besar daging panggang itu habis. Yeye meletakkan piringnya dengan puas, ekornya bergoyang-goyang tanpa henti. Lu Yuan melihat ekor berbulu yang menggeliat itu dan ingin meraihnya serta menyentuhnya, tetapi dia jelas tidak berani melakukannya. Tentu saja, dia tidak takut mati. Dia hanya merasa itu tidak sopan. Lu Yuan merasa bahwa dia jelas bukan tipe orang yang takut mati. Yeye berdiri. Dia telah makan begitu banyak daging panggang, tetapi perutnya tidak membesar sama sekali. Lu Yuan melihat perutnya yang rata dan terkejut. Mungkinkah perutnya terhubung ke dimensi lain? Semua itu untukmu. Itu untuk makananmu. Yeye menunjuk ke posisi di mana para kobold sebelumnya berada. Lu Yuan melihat ke sana. Dia menemukan bahwa mayat keempat orang berkepala anjing itu telah berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang, meninggalkan tanah yang penuh dengan material, kristal roh, dan bahkan tombak panjang yang bersinar dengan cahaya hijau. Senjata Geno Elit, untukku. Lu Yuan tertegun. Dia menoleh untuk melihat Yeye, hanya untuk menemukan bahwa gadis kucing itu telah menghilang. Lu Yuan bahkan tidak menyadari bagaimana dia pergi. Dia pergi. Mata Lu Yuan membelalak tak percaya. Dia mengira Yeye akan membunuhnya dan mengambil keuntungannya kali ini. Paling tidak, dia ingin dia menyerahkan beberapa harta atau sesuatu. Dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar hanya demi makan ikan bakar. Buaya bukanlah ikan.
Dia tidak hanya makan daging buaya panggang setiap malam, dia bahkan membayar makanannya. Dan itu adalah senjata Geno Elite. Senjata Geno Elite bernilai 10.000 kristal. Meskipun daging dan darah pemimpin binatang buas itu berharga, itu tidak layak disebut jika dibandingkan dengan peralatan kelas elit. Belum lagi, selain peralatan kelas elit, ada juga banyak kristal dan material. Makanan ini adalah keuntungan besar. Wanita kaya kelas atas macam apa ini? Lu Yuan tercengang dan tidak sadarkan diri. Kemudian, Lu Yuan menepuk pahanya dengan ekspresi kesakitan. Aku benar-benar tidak mendapatkan informasi kontak kawan Yeye. Orang bodoh yang punya uang, tidak, wanita kaya kelas atas seperti itu, bukankah seharusnya dia menjadi pelanggan jangka panjang? Dia bahkan bisa memasak untuknya setiap hari. Sayang sekali, Lu Yuan merasa telah kehilangan 100 juta yuan dan sedikit putus asa. Lain kali, aku harus mendapatkan informasi kontak kawan Yeye. Tidak masalah apakah makanannya dibayar atau tidak, yang terpenting adalah kawan Yeye tampan. Saat Lu Yuan memikirkan hal ini, dia berlari ke tempat keempat kobold itu mati dan mengambil barang-barang yang mereka jatuhkan. Ada 27 lembar kulit macan tutul iblis oasis, 34 lembar kulit buaya raksasa laut purba, 15 tanduk domba bertanduk tunggal laut purba, 1262 kristal roh, dan tombak kelas elit. Bisa dikatakan itu adalah keuntungan besar. Lu Yuan menyingkirkan barang-barangnya dengan puas, lalu membuka tenda untuk beristirahat. Bahkan ketika dia tidur, sudut mulutnya terangkat. Di dunia nyata, di kamar Lu Yuan, dia sedang duduk di ranjang kayu. Kristal roh di tangannya dengan cepat diserap olehnya dan berubah menjadi bubuk. Dalam kesadaran Lu Yuan, rantai gen yang diselimuti kabut putih itu bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Hanya sebagian kecil di bagian atas yang masih sedikit redup. Gumpalan energi roh melewati kabut putih dan bergabung menjadi cahaya redup di bagian atas rantai gen. Area itu dengan cepat menjadi terang. Seiring berjalannya waktu, cahaya di bagian atas menjadi seterang area lainnya. Ledakan, saat seluruh rantai gen bersinar, kabut putih mulai melonjak. Secara bertahap, kabut putih di bagian atas rantai genetik mulai menghilang. Setelah kabut putih menghilang, rantai hitam terungkap. Rantai itu menyegel bagian atas rantai gen, dan di atasnya ada bagian kecil yang sangat redup dari rantai gen baru. Ini adalah kunci genetik. Hanya dengan memecahkan kunci gen seseorang dapat menembus ke peringkat pertama. Lu Yuan membuka matanya, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Setelah menghabiskan hampir sebulan, pengasahan rantai gennya akhirnya mencapai 100%. Kecepatan ini jauh melampaui rencana Lu Yuan. Ia mengira akan butuh waktu lebih dari sebulan, atau bahkan hampir 2 bulan untuk menerobos. Alasan terpenting tentu saja karena jumlah saripati monstone yang banyak. Hal ini memungkinkan kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Menghemat waktu hampir 20 hari. Selanjutnya, ia hanya perlu memecahkan kunci genetik dan ia akan mampu menerobos. Kesadaran Lu Yuan memasuki dimensi War Rune. Melihat 2 biji yang bersinar dengan cahaya putih, ia tersenyum. Biji yang ia peroleh sebelumnya datang pada waktu yang tepat. Lu Yuan telah mencari di jaringan pertempuran untuk mencari metode untuk memecahkan kunci genetik. Menggunakan biji adalah cara yang paling langsung dan efektif. Selama ia menyerap kekuatan asal biji yang kaya, ia dapat menggunakannya untuk menerobos kunci genetik. Kesulitan menyerap biji jauh lebih tinggi daripada menyerap kristal roh. Seorang pejuang genetik biasa akan membutuhkan beberapa hari untuk menyerap sepotong biji, dan mereka perlu melakukan persiapan yang baik sebelum melakukan terobosan. Namun, Lu Yuan berbeda. Ia merasa tidak akan membutuhkan waktu terlalu lama. Lu Yuan menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di atas ranjang kayu. Ia memegang erat biji dan mulai menyerapnya. Untaian kekuatan yang kaya perlahan memasuki tubuh Lu Yuan, melewati kabut putih dan mencapai wilayah rantai gen. Kesadaran Lu Yuan bergerak, mengendalikan kekuatan yang kaya ini untuk menyerang rantai hitam. Rantai hitam yang melilit untaian gen mulai bergetar hebat. Dengan getaran rantai hitam itu, bahkan kabut putih pun mulai melonjak. Untaian gen juga sedikit bergetar. Lu Yuan merasakan sakit yang tajam di tubuhnya. Ini adalah rasa sakit yang berasal dari kedalaman gennya. Jika seseorang ingin mematahkan kunci gen, tentu saja ada harga yang harus dibayar. Menerobos kunci gen akan menyebabkan dampak tertentu pada rantai gen, yang akan memengaruhi tubuh.
Beberapa jenius dengan status baik dapat menggunakan ramuan khusus atau harta surgawi untuk melindungi untaian genetik mereka, tetapi prajurit genetik biasa tidak memiliki keadaan yang baik seperti itu. Secara alami, mereka hanya bisa melawan. Akibatnya, menerobos kunci gen itu sangat lambat. Tubuh Lu Yuan lebih kuat. Meskipun dia juga menahan benturan, kecepatannya masih cukup cepat. Namun, rasa sakit tidak dapat dihindari. Retak. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, retakan muncul di salah satu rantai hitam. Suara renyah terdengar di telinga Lu Yuan. Lu Yuan sangat gembira. Ini sudah menjadi awal dari sebuah terobosan. Dia terus menyerang, dan retakan pada rantai hitam itu semakin membesar. Pada akhirnya, salah satu rantai hitam hancur dan berubah menjadi gumpalan asap hitam. Namun, tidak hanya ada satu rantai hitam. Ada 3 rantai hitam secara keseluruhan. Tepat saat Lu Yuan hendak melanjutkan, dia merasa bahwa kekuatannya tidak cukup. Lu Yuan tertegun dan membuka matanya. Biji batu di tangannya telah berubah menjadi bola bubuk. Lu Yuan sedikit mengernyit. Sudah digunakan begitu cepat, tapi ini normal. Setelah penyempurnaan Lu Yuan mencapai 90% ke atas, dia mulai mencari posting di jaringan pertempuran mengenai pemecahan kunci genetik. Tentu saja, ada posting tentang penggunaan biji untuk memecahkan kunci gen. Biasanya, kekuatan kunci genetik terkait dengan gen transenden yang telah diukir sebelumnya. Itu juga terkait dengan tubuh prajurit genetik. Semakin tinggi bakat seorang jenius, semakin lemah kunci genetiknya, dan semakin mudah untuk dihancurkan dan ditingkatkan. Namun, semakin kuat gen transenden yang diukir, semakin kuat segel gennya, dan kesulitan untuk maju juga akan meningkat. Apa yang telah diukir Lu Yuan adalah gen transenden elit. Segel gen itu sendiri sudah lebih sulit ditembus daripada prajurit genetik biasa yang telah menuliskan gen biasa. Menurut informasi pada postingan yang dibaca Lu Yuan saat itu, kunci gen dari gen elit biasanya membutuhkan 5 hingga 10 biji untuk ditembus. Jika itu adalah seorang jenius yang sangat luar biasa, jumlah biji yang dibutuhkan akan berkurang. Sekarang Lu Yuan telah mematahkan satu rantai dan menggunakan satu biji. Ia masih memiliki 2 rantai lagi sehingga ia membutuhkan 2 biji lagi. Mematahkan kunci gen membutuhkan 3 biji, jadi itu kurang dari 5. Ini berarti bakat Lu Yuan sudah cukup luar biasa. Sayangnya, Lu Yuan hanya memiliki 2 biji sekarang. Ini berarti ia membutuhkan satu lagi untuk benar-benar mematahkan kunci gen. Aku akan mencoba mencari monster tingkat bos setelah memasuki tanah sumber asal. Mungkin aku akan mendapatkan biji lain jika membunuh satu. Bagaimanapun, aku cukup beruntung. Jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, dia akan pergi ke toko jaringan pertempuran untuk melihatnya. Mungkin ada biji yang dijual di sana. Lu Yuan berpikir tanpa daya. Pada saat ini, Lu Yuan menyadari bahwa langit di luar jendela telah menjadi jauh lebih gelap, dan lampu jalan telah dinyalakan. Dia melihat waktu. Saat itu sudah pukul 6.24 sore. Lu Yuan mulai menyerap biji pada pukul 12 siang dan membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Dia hanya membutuhkan beberapa napas untuk menyerap kristal spiritual, jadi orang bisa membayangkan betapa sulitnya menyerap biji. Namun, dibandingkan dengan prajurit genetik lainnya, Lu Yuan masih beberapa kali lebih cepat. Pada malam hari, Lu Yuan tidak terus menyerap biji yang tersisa. Bayangan hitam itu mungkin muncul di malam hari. Dia tidak berada di tanah sumber asal sekarang. Jika dia menuruti keinginannya untuk menyerap biji, dia tidak akan bisa menghindari bayangan hitam jika itu muncul. Itu akan terlalu berbahaya. Dia akan melanjutkannya besok. Lu Yuan berpikir sejenak dan membuka jaringan pertempuran. Dia pertama-tama pergi ke jaringan pertempuran sore untuk mencari informasi tentang biji geno. Tidak untuk dijual. Lu Yuan tidak terkejut. Bagaimanapun, biji geno terlalu berharga. Tidak peduli siapa itu, selama mereka adalah pejuang genetik, mereka akan membutuhkan benda ini. Jika mereka menjualnya, itu pasti akan direnggut pada saat pertama. Bahkan jika sebagian besar pejuang genetik memiliki biji ekstra, mereka kemungkinan besar akan melelangnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Namun, butuh lebih dari 10 hari bagi rumah lelang di kota batu pasir untuk memulai, dan mungkin tidak ada saat itu. Lu Yuan hanya bisa mempertimbangkan untuk memburu binatang pemimpin. Sebelumnya, meskipun Lu Yuan telah membunuh pemimpin buaya raksasa laut kuno, dia tahu situasinya sendiri. Kekuatannya masih jauh dari pemimpin buaya raksasa laut kuno.
Alasan mengapa ia mampu membunuh pemimpin buaya raksasa laut purba itu sebagian karena keberuntungan. Alasan lainnya adalah bahwa pemimpin buaya raksasa laut purba itu lambat, yang memberi Lu Yuan kesempatan untuk membuatnya kelelahan sampai mati. Jika ia mencari pemimpin binatang buas lainnya, Lu Yuan lebih suka mencari mereka yang lebih lambat dan memiliki pertahanan yang lebih lemah. Jika itu adalah tipe elemen, mungkin lebih baik. Lagi pula, selama ia bisa bertahan hidup sampai tahap di mana pemimpin binatang buas itu menggunakan keterampilan tempurnya, Lu Yuan akan memiliki kesempatan ketika energi spiritualnya habis. Lu Yuan merenung sambil mengklik pos di jaringan pertempuran di area kota batu pasir. Dia ingin melihat apakah ada berita tentang monster tingkat bos. Meskipun sebagian besar monster tingkat pemimpin ditemukan oleh pusat kekuatan elit kota Sandrock, mereka memiliki lingkaran mereka sendiri dan dapat berburu bersama tanpa berbagi informasi di jaringan pertempuran. Bahkan jika mereka memposting informasi, itu akan dilakukan setelah mereka selesai berburu. Namun, ada kemungkinan juga seorang prajurit biasa secara tidak sengaja melihat monster pemimpin dan memposting alamatnya untuk mendapatkan uang. Lu Yuan kecewa. Dia mencari di semua postingan, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun tentang lokasi monster pemimpin. Dia hanya bisa masuk dan mencarinya sendiri. Kota Sandrock sangat besar, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya. Selain itu, dia mungkin tidak dapat membunuh pemimpin monster yang dia temukan. Dia sudah dianggap beruntung telah bertemu dengan pemimpin buaya raksasa laut kuno terakhir kali. Lu Yuan mengusap dahinya, merasakan sedikit sakit kepala. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Misalnya, uang siang-siang telah mencapai 100% untuk jangka waktu tertentu, tetapi dia belum berhasil mencapainya. Orang bisa membayangkan bahwa kesulitan untuk menerobos tidaklah rendah. Lu Yuan sudah mempertimbangkan apakah ia harus bekerja sama dengan orang lain ketika saatnya tiba. Misalnya, Tianfu Financial Group milik Liu Xi akan menjadi pilihan yang baik. Tianfu Financial Group harus memiliki prajurit elit mereka sendiri. Jika mereka membentuk tim, akan jauh lebih mudah untuk membunuh binatang pemimpin. Lu Yuan memikirkannya dan memutuskan untuk mencobanya sendiri terlebih dahulu. Jika benar-benar tidak berhasil, ia akan memikirkannya nanti. Untuk saat ini, aku akan meningkatkan kekuatanku sedikit saja. Lu Yuan mengeluarkan cincin Riptide yang telah ia tempatkan di dimensi rune pertempuran. Dengan sebuah pikiran, ia menyerap cincin Riptide ke dalam tubuhnya. Seketika, Lu Yuan merasakan jiwanya menjadi dingin dan ia menjadi lebih sensitif. Pada saat yang sama, kekuatan dan pertahanannya juga sedikit meningkat. Senjata Geno tingkat pemimpin merupakan dorongan besar bagi seseorang. Yang terpenting, cincin Riptide memiliki keterampilan tempur panah air. Lu Yuan mengetahui kekuatan teknik tempur panah air. Bahkan ia akan terluka parah jika terkena itu. Ini bisa dianggap sebagai kartu truf. Lu Yuan tersenyum saat kekuatannya meningkat lagi. Segera, pukul 10 malam dan Lu Yuan memasuki tanah asal lagi. Di hutan oasis laut kuno, tubuh Lu Yuan muncul. Dia melihat sekeliling dan bergerak lebih dalam ke oasis laut kuno. Jika dia ingin menemukan pemimpin binatang buas, area inti oasis laut kuno memiliki peluang yang lebih baik. Setelah Lu Yuan memasuki tanah asal, di dunia nyata, malam yang pekat menyelimuti kota Sili. Daerah lainnya terang benderang dengan lampu neon, seolah-olah kota itu tidak pernah tidur. Di daerah kumuh, hanya lampu jalan yang berkedip-kedip di bawah cahaya senja. Jalanan sepi dan sangat sepi. Restoran berantai, toko kelontong, dan supermarket kecil yang buka pada siang hari di daerah kumuh akan tutup pada malam hari. Kalau tidak, mereka pasti akan dirampok oleh para perusuh. Di lingkungan itu, hanya ada sedikit penyewa yang menyalakan lampu. Bagi penyewa yang tinggal di daerah kumuh, pendapatan mereka rendah dan mereka sangat kekurangan uang. Sekalipun hanya sedikit listrik, mereka tidak akan menyia-nyiakannya jika bisa. Terlebih lagi, sebagian besar penduduk di daerah kumuh hanya bisa melakukan beberapa pekerjaan fisik. Mereka sudah sangat lelah setelah seharian bekerja. Jika mereka tidak beristirahat dengan baik, itu akan memengaruhi pekerjaan mereka keesokan harinya. Di lingkungan yang sangat biasa, 2 ekor anjing liar sedang memamerkan gigi mereka dan menggeram pada sepotong daging busuk di pinggir jalan. Pada saat ini, mereka tampaknya telah merasakan sesuatu yang menakutkan. Mereka melompat pada saat yang sama dan melihat sekeliling dengan waspada. Kemudian,
Mereka bahkan tidak peduli dengan makanan di tanah dan berlari dengan ekor di antara kaki mereka. Pada saat yang sama, serangga yang berkicau tampaknya telah dibungkam dan kehilangan suaranya. Seluruh lingkungan menjadi sunyi, senyap. Di bawah sinar bulan, gumpalan kabut hitam tiba-tiba merembes keluar dari gedung 2 lantai tengah di komunitas tersebut. Suhu udara di sekitarnya turun 1 atau 2 derajat. Dalam kabut hitam, bayangan hitam aneh bergerak seperti hantu. Semua penyewa di 2 lantai itu tertidur, dan bayangan hitam aneh menyatu ke dalam tubuh mereka saat mereka tidur. Semua orang mengeluarkan suara rendah teredam, mengerutkan kening sambil memegangi dada mereka, kejang-kejang. Meski begitu, mereka tetap tidak bangun. Pada saat yang sama, 2 bayangan hitam tiba-tiba muncul di pintu masuk komunitas. Seorang pria jangkung, kekar, dan berambut coklat adalah Benyamin. Saat ini, dia mengenakan baju besi abu-abu yang berat. Dia memegang perisai besar yang setinggi manusia di tangan kirinya dan palu 1 tangan di tangan kanannya. Palu itu memiliki paku-paku tajam di atasnya, membuatnya tampak sangat ganas. Yang lainnya adalah seorang pemuda jangkung dan tampan dengan rambut hitam. Pemuda berambut hitam itu mengenakan baju besi kulit hitam dan memiliki busur besar di punggungnya. Mereka berdua menatap kabut hitam di kejauhan, ekspresi mereka sangat serius. Wajah Benyamin berubah jelek. Binatang bermutasi ini sudah tumbuh sejauh ini. Kali ini, kita harus mengikuti tanaman merambat itu untuk menemukan melon dan menemukan orang di balik layar. Pemuda berambut hitam itu berkata, "Aku cepat, aku akan pergi dulu. Ming besar, kau beritahu Tuan." Benyamin melirik pemuda berambut hitam itu dan mengangguk. "Hong, hati-hati. Dengan fenomena mutasi yang misterius seperti itu, level objek bermutasi ini pasti tinggi. Jangan tertipu, jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan." Pemuda berambut hitam, Lin Hong, menekuk kakinya dan menghentakkan kaki di tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan dalam sekejap, dia muncul di atas pohon besar 100 meter jauhnya. Detik berikutnya, tubuhnya menghilang dan melesat ke arah gedung seperti kilat. Benyamin dengan cepat mengeluarkan telepon hitam dan menekan serangkaian angka. Proyeksi Li Qinghe muncul di udara. "Apa yang terjadi, Tuan? Kami telah menemukan tanda-tanda mutasi di sini." Saat dia berbicara, dia melihat kabut hitam di 2 lantai, dan wajahnya berubah jelek. Petik 2. Ini bukan skala kecil. Petik 2. Li Qinghe menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh. "Alamatnya, Jalan Black Oak, Distrik Ningxi. Aku akan segera ke sana." "Bagus, aku pergi dulu." Ledakan. Sebelum Benyamin bisa menyelesaikan kata-katanya, raungan memekakkan telinga terdengar, dan api muncul. Wajah Benyamin berubah, dan dia dengan cepat melihat ke atas ke arah yang lebih tinggi. Bangunan 2 lantai yang tertutup kabut hitam sekarang memuntahkan bola api. Kabut hitam dari sebelumnya telah menghilang. Suhu tinggi dan api menyinari wajah Benyamin yang agak ganas. "Sialan, Hong!" Dia dengan cepat berlari menuju gedung tinggi itu meskipun kecepatannya tidak secepat Lin Hong, dia masih bisa menyeberang beberapa ratus meter dalam waktu singkat, mendekati gedung tinggi itu. Tepat saat dia mendekati gedung itu, dia melihat Lin Hong berdiri di samping, menatap ke atas ke arah api yang berkedip-kedip di lantai dengan wajah jelek. Benyamin menghela napas lega dan berjalan mendekat. "Ah Hong, bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja?" Lin Hong menoleh untuk melihat Benyamin, menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja." Begitu aku mendekat, ada ledakan di atas dan kabut hitam menghilang. Benyamin mengerutkan kening. Tidak ada bayangan hitam yang keluar. Lin Hong menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Benyamin mengerutkan kening dan berkata, "Aku akan naik dan melihatnya." Lin Hong meliriknya, "Aku akan pergi bersamamu." "Baiklah, pergi." Benyamin berteriak dengan suara rendah, dan perisai cahaya putih muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, penghalang cahaya putih serupa muncul di tubuh Lin Hong. Keduanya saling memandang dan melompat puluhan meter ke langit, memasuki gedung tinggi yang terbakar oleh api. Saat memasuki gedung, suhu tinggi dan asap tebal menyebabkan Benyamin dan Lin Hong mengerutkan kening, tetapi suhu tinggi dan api terhalang oleh penghalang cahaya putih. Benyamin melambaikan tangannya untuk menghilangkan asap tebal di depannya dan mengamati sekelilingnya. Ledakan dahsyat itu menghancurkan banyak pintu menjadi berkeping-keping, dan retakan muncul di dinding. Tanah dipenuhi dengan serpihan kayu yang terbakar, berderak dalam api. Jika kita tidak mengungsi tepat waktu,
semua penghuni di gedung ini akan berada dalam bahaya. Kata Lin Hong. Benyamin mengangguk, lalu berkata dengan ekspresi jelek. Tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Bagaimana benda bermutasi itu bisa begitu licin? Sudah lebih dari setahun dan kita masih belum bisa menangkapnya. Setiap kali kita muncul, ia akan segera pergi. Lin Hong juga mengerutkan kening. Masalahnya adalah fenomena mutasi semakin serius. Bahkan beberapa bulan yang lalu, makhluk bermutasi ini tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mendengar ini, hati Benyamin hancur, dan dia merasakan tekanan yang besar. Saat mereka berdua berbicara, mereka memasuki sebuah ruangan dengan pintu yang rusak. Perabotan di dalamnya telah terbakar habis, dan beberapa perabotan telah hancur berkeping-keping. Di tempat tidur di tengah ada mayat hangus yang masih terbakar. Baik Benyamin maupun Lin Hong mengerutkan kening. Benyamin perlahan berkata, saya khawatir 20 hingga 30 orang telah meninggal kali ini. Jika kita tidak dapat menemukan benda itu segera, semakin banyak orang akan mati. Pada saat ini, hembusan angin bertiup kencang, dan api berkobar hebat. Li Qinghe, yang mengenakan baju besi kulit hitam, tiba-tiba muncul di samping keduanya. Dia melihat tubuh hangus di tanah, mengerutkan kening, lalu menatap Benyamin dan Lin Hong. Mana petunjuknya? Keduanya saling memandang dan menggelengkan kepala. Kerutan di dahi Li Qinghe semakin dalam. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika 6 objek bermutasi ingin mengendalikan area mutasi yang begitu luas, tubuh itu juga harus berada dalam jarak tertentu. Cari di sekitar area, mungkin kita akan menemukan sesuatu. Juga, beritahu polisi untuk datang. Jangan biarkan tempat ini menjadi kacau. Ya, keduanya mengangguk. Dengan kekuatan Benyamin dan Lin Hong, mereka secara alami dapat mendengar suara-suara panik yang datang dari atas dan bawah, dan lampu di sekitar mereka juga menyala. Hari ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur bagi penduduk lingkungan ini. Di hutan, cahaya pedang hitam pekat melintas. Seekor serigala abu-abu setinggi bahu 1,6 meter memiliki bekas pedang di tubuhnya, dan darah menyembur keluar. Tubuhnya jatuh ke tanah sambil meraung. Lu Yuan menjentikkan darah dari pedangnya dan melihat mayat-mayat serigala laut kuno di tanah, menghembuskan napas sedikit. Ada 2 serigala laut kuno elit dan lebih dari 20 serigala laut kuno biasa. Jika seorang pejuang genetik biasa tidak membentuk tim kecil, mereka mungkin akan dikepung dan dibunuh. Namun, bagi Lu Yuan saat ini hanya sedikit merepotkan. Pada saat ini, Lu Yuan sudah jauh di dalam oasis laut kuno dan kekuatan binatang buas semakin kuat dan kuat. Melihat tubuh serigala laut kuno, tingkat penyempurnaan mungkin di atas 80%. Sayangnya, Lu Yuan tidak menemukan binatang buas tingkat pemimpin. Lu Yuan merapikan kristal spiritual dan material di tanah dan melihat sekeliling. Ayo terus berjalan ke dalam. Dia melangkah maju dan terus bergerak lebih dalam. 2 hari kemudian, Lu Yuan tiba di tepi danau besar laut kuno. Berdiri di tepi danau, Lu Yuan menatap danau yang luas itu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Aku tidak menyangka akan ada danau sebesar itu di oasis. Kemudian, raut kesal muncul di wajahnya. Dalam 2 hari terakhir, saat Lu Yuan terus menjelajah lebih dalam, dia telah menjumpai lebih dari 20 binatang buas elit. Sayangnya, tidak ada satupun binatang buas tingkat pemimpin. Berapa lama lagi aku harus mencari? Lu Yuan menatap danau yang luas itu dan merasa tidak berdaya. Pemimpinnya sulit ditemukan, dan jumlahnya sedikit. Bahkan jika ada binatang pemimpin, selama ditemukan, pasti akan ada orang yang memburunya. Tunggu sebentar, Lu Yuan tiba-tiba teringat sesuatu dan tercengang. Jika orang lain memperoleh biji dari berburu binatang buas tingkat pemimpin dan tidak ingin menggunakannya tetapi ingin berdagang, dia punya sesuatu untuk diperdagangkan. Lu Yuan melirik tongkat hitam pekat di ruang rune perang. Tongkat tingkat pemimpin tidak kalah berharganya dengan biji. Jika dia menggunakan tongkat itu untuk berdagang, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa biji. Mata Lu Yuan berkedip. Dia memikirkannya dan merasa ada harapan. Setelah meninggalkan tempat sumber asal, dia akan membuat posting di forum jaringan pertempuran atau membuka toko daring. Mungkin dia benar-benar bisa menukarnya. Memikirkan metode ini, kekhawatiran Lu Yuan banyak berkurang. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk terus mencari dan melihat apakah ada binatang buas tingkat pemimpin. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Yuan terus mencari binatang pemimpin di area inti oasis laut kuno. Selama waktu ini,
ia bertemu dengan binatang tingkat bos. Itu adalah ikan hijau besar yang panjangnya 30 hingga 40 meter. Ia berlari keluar dari danau, menimbulkan gelombang besar. Pada saat itu, beberapa binatang buas yang sedang minum air di tepi danau melarikan diri dengan panik. Dari aura yang dipancarkan ikan itu, orang dapat mengetahui bahwa itu adalah binatang tingkat pemimpin yang sangat kuat. Kekuatannya bahkan jauh lebih kuat daripada pemimpin buaya raksasa laut kuno yang telah dibunuh Lu Yuan sebelumnya. Lu Yuan menyerah untuk memukulnya setelah satu pandangan. Itu sama sekali tidak realistis. Ia bahkan tidak dapat menggunakan 10% dari kekuatannya di danau. Bahkan di darat, Lu Yuan tidak akan mampu menghadapi binatang pemimpin yang begitu kuat kecuali ia mengembangkan tubuh besi hitamnya ke tingkat pemimpin. Sayang sekali tubuh fisiknya tidak cukup kuat. Jika ia memaksakan diri untuk berevolusi, ia mungkin akan meledak dan mati. Dengan sangat cepat, 7 hari telah berlalu. Lu Yuan telah membunuh total 36 binatang buas elit dan memperoleh 5 buah peralatan elit dan 31 buah peralatan biasa. Tidak hanya itu, Lu Yuan juga memperoleh 2 gen transcendent. Keterampilan tempur, Battle Roar. Keterampilan tempur, Poison Mist. Mereka dijatuhkan oleh serigala laut kuno dan ular piton laut kuno. Bagi Lu Yuan, kedua keterampilan tempur ini bukanlah yang diinginkannya. Mengesampingkan fakta bahwa keduanya hanyalah keterampilan tempur kualitas normal, yang tidak setinggi keterampilan tempur panah airnya. Efeknya tidak terlalu kuat. Lu Yuan berencana untuk menjualnya saat waktunya tiba. Adapun gen transcendent, meskipun kualitasnya biasa saja, masih bisa dilelang. Tentu saja, gen transcendent juga bisa dijual di toko jaringan pertempuran. Selain perlengkapan gen dan gen transcendent, dia juga mendapatkan banyak material dan kristal roh. Selain itu, sebelum dia datang terakhir kali, dia tidak pergi ke tempat Sue Wang untuk mengurus material karena dia sedang menyerap biji. Meskipun ruang rune perangnya sudah sangat besar, ruang itu masih penuh. Lu Yuan tidak punya pilihan selain membuang beberapa material yang tidak bernilai tinggi. Mengenai kristal roh, selain menyimpan 10.000 untuk keperluan mendesak, Lu Yuan telah memberikan sisanya ke kubus evolusi untuk diserap. Bagaimanapun, tingkat penyempurnaannya sudah mencapai 100%, jadi dia tidak perlu terus menyerap kristal roh. 7 hari berlalu dengan cepat. Lu Yuan meninggalkan tanah asal lagi. Begitu dia muncul di ruangan itu, Lu Yuan tidak sabar untuk duduk di depan komputer. Lu Yuan menyalakan komputernya dan membuka jaringan prajurit genetik. Dia berpikir sejenak, membuka modul MAL, dan mendaftarkan toko sesuai dengan panduan. Nama pemilik toko, ada bantuan. Nama toko, Anda, toko kecil ada bantuan. Karena tidak ada catatan transaksi, toko itu hanya bintang 1 terendah. Lu Yuan tidak keberatan. Dia mengeluarkan tongkat tingkat pemimpin dan memposting informasi tentang tongkat buaya laut kuno. Setelah berpikir sebentar, dia juga memposting keterampilan tempur, kabut racun dan raungan pertempuran. Tidak hanya itu, Lu Yuan juga memasang informasi 2 set baju besi kulit kelas elit. Semakin berharga produk toko itu, semakin tinggi paparan yang akan mereka terima. Lu Yuan ingin mempercepat paparan, jadi dia tentu saja harus memasang beberapa hal yang bagus. Untuk baju besi kulit elit dan gen transcendent, Lu Yuan langsung menggunakan koin maple. Setiap set baju besi kulit berharga 1,5 juta koin maple, sedangkan keterampilan tempur kabut beracun berharga 2,5 juta dan raungan pertempuran berharga 3 juta. Berdasarkan harga kristal roh, baju tempur elit akan berharga sekitar 10.000. Meskipun gen transcendent adalah yang bermutu normal, harganya masih sedikit lebih mahal daripada baju tempur elit. Harganya masuk akal, berkisar antara 10.000 hingga 20.000 kristal roh. Jika itu adalah gen transcendent yang sangat langka, harganya akan lebih tinggi lagi. Harga yang diberikan oleh Lu Yuan dianggap sebagai harga pasar dan bahkan sedikit lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan untuk tongkat buaya laut kuno, Lu Yuan memilih untuk menerima biji sebagai metode pembayaran. Ini adalah tujuan utamanya. Tidak hanya itu, Lu Yuan bahkan secara langsung memposting postingan pertama dalam hidupnya di jaringan pertempuran. Pos perdagangan, tongkat prajurit pemula tingkat pemimpin untuk biji pemula. Lu Yuan menjelaskan detail tongkat buaya raksasa laut kuno dan pada saat yang sama, dia menyatakan bahwa dia hanya akan berdagang untuk biji. Bab 76 Bulan Cerah di Istana, berita tentang biji. Nama,
gen saya dapat berkembang tanpa batas penulis, Rainy Blue Skies. Plus mematikan mengatur ulang. Postingan Lu Yuan baru saja diposting ketika seseorang membalas. Dark Knight, Sofa, senjata Geno kelas pemimpin. Benarkah? Poster itu benar-benar memiliki peralatan tingkat tinggi. Mengapa aku belum pernah mendengar namamu sebelumnya? Apa yang hilang tidak dapat dikembalikan, merebut tempat kedua. Aku hanya lewat, dan aku juga di sini untuk memberi penghormatan kepada bos besar yang dapat mengeluarkan senjata tingkat pemimpin. Aku akan berlutut padamu. Ujung jari yang lembut, poster, bisakah aku menggunakan uang sungguhan untuk membelinya? Aku bersedia membelinya dengan harga premium. Ivory Clam, apakah gadis di lantai 3 sekaya ini? Dia bahkan mampu membeli senjata tingkat kepala suku. Tolong jadilah nyonyaku. Shadow Sword, aku lebih penasaran tentang siapa OP itu. Aku telah melihat halaman utama OP. Ini pertama kalinya dia memposting sesuatu. Mungkinkah dia juru bicara dari beberapa perusahaan besar? Hanya dalam beberapa menit, jumlah orang yang telah pulih telah mencapai beberapa lusin. Lu Yuan menatap mereka satu persatu dan merasa sedikit tidak berdaya. Tidak ada dari mereka yang memiliki biji untuk diperdagangkan. Paling-paling, hanya beberapa orang yang menyatakan bahwa mereka bersedia menggunakan uang sungguhan atau kristal untuk berdagang. Alasan utamanya adalah biji terlalu langka. Lu Yuan juga tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru. Pada saat ini, sebuah pesan datang dari akun pedagang Lu Yuan. Mata Lu Yuan berbinar, menunjukkan sedikit kegembiraan. Mungkinkah seseorang bersedia membeli tongkat dengan batu mentah? Dia segera membuka pesan itu. Meng Lihua menjawab, "Saudara gelombang, bisakah kamu memberiku baju besi kulit kelas elit? Aku sangat cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Aku bersedia melakukan apa saja gelombang." Lu Yuan bingung. Wajahnya menjadi gelap. Sialan, itu lebih dari 10.000 kristal, dan aku memberikannya padamu. Bukankah dia mencoba menipu uang? Dia tidak hanya mencoba menipu uangku, tetapi dia juga menginginkan tubuhku. Bukankah ini menipu tubuhku? Enyahlah. Dia mengirim satu kata dengan wajah gelap dan memasukkan pihak lain ke dalam daftar hitam. Lu Yuan baru saja memblokir wanita yang ingin menipunya dari uang dan seksnya ketika pesan lain datang lagi. Lu Yuan melihatnya. Kali ini, pesannya sedikit lebih serius. "Temanku, set baju besi kulit liar harganya 1,5 juta koin maple. Bukankah itu sedikit terlalu tinggi? Buat lebih murah." Petik 2. Lu Yuan mengangkat alisnya. Agar adil, harga Lu Yuan sudah sedikit lebih rendah dari harga pasar. Bagaimanapun, rasio kristal terhadap koin maple adalah 1:150 hingga 200. Bahkan jika dia menghitung menurut rasio terendah, itu hanya akan menjadi 10.000 kristal, dan jika dia menghitung menurut rasio yang lebih tinggi, itu hanya akan menjadi 7.500 kristal. Bagaimanapun, itu adalah senjata Geno tingkat penyempurnaan 80%. Itu pasti sepadan dengan harganya. Dia tidak kekurangan uang, jadi dia langsung menjawab. Tidak ada tawar-menawar. Di suatu tempat di Kekaisaran Maple Merah, di sebuah ruangan di komunitas mewah. Seorang pria parubaya menatap 3 kata di komputer optik dan wajahnya menjadi gelap. Di sampingnya ada seorang gadis muda yang cantik. Dia menatap komputer optik dengan penuh harap. Pria parubaya itu melihat ini dan mengirim pesan lain. "Teman, ini toko barumu, dan bisnis pertamamu adalah awal yang baik. Untuk keberuntungan, beri aku diskon, dan aku akan datang untuk membeli darimu lagi lain kali. Bagaimana menurutmu?" Namun, pria parubaya itu menunggu lama, tetapi pemilik toko tidak terus menjawab. Pria parubaya itu sedikit mengernyit. Gadis cantik di samping, melirik pria parubaya itu dan sedikit mengguncang lengannya. "Ayah, ini harga terendah yang pernah kita lihat." Pria parubaya itu merasa tidak berdaya dan tersenyum. "Kalau begitu aku akan membeli yang ini. Aku mendengar dari seorang teman bahwa sangat penting bagi seorang pejuang genetik untuk memasuki tanah sumber asal untuk pertama kalinya. Ayah akan membelikanmu beberapa peralatan elit sehingga kamu dapat bersantai sedikit setelah masuk." Gadis muda itu tersenyum dan memeluk ayahnya. "Terima kasih, ayah." Gelombang-gelombang, hehehe gelombang. Pria parubaya itu mengeluh ketika dia membayar. "Prajurit genetik benar-benar menghasilkan banyak uang. Ayahmu menjalankan sebuah perusahaan kecil dan telah bekerja keras selama separuh hidupnya, tetapi aku hanya memiliki sekitar 40 juta aset. Aku tidak menyangka bahwa senjata genetik dapat dijual seharga 1,5 juta.
Dan dia sangat dingin padaku ketika dia menjual barang-barang. Gadis cantik itu berkedip dan menepuk dadanya. Ketika aku menjadi lebih kuat, aku akan mendapatkan senjata Geno Elite. Aku akan menghasilkan jumlah uang yang sama. Aku akan mendukungmu saat itu. Hahaha. Pria parubaya itu tersenyum dan menyentuh rambut gadis muda itu dengan penuh kasih sayang. Putriku yang baik adalah yang terbaik. Aku percaya padamu. Namun, mereka menjual peralatan tingkat pemimpin, jadi mereka pasti sangat kuat. Kamu harus bekerja keras. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Secara alami, Lu Yuan melihat pesan yang dikirim Youthful Endless kepadanya, tetapi dia mengabaikannya setelah melihatnya sekilas. Terserah kamu untuk membeli atau tidak. Harganya tidak mahal. Dia bukan pengusaha profesional, jadi dia tidak punya waktu untuk menawar dengan orang lain. Tidak lama kemudian, Lu Yuan melihat pesan perdagangan yang muncul dari sistem. Pemain sebelumnya, Youthful Endless, telah memesan baju besi kulit. Lu Yuan mengangkat alisnya karena terkejut. Aku tidak menyangka kamu benar-benar membelinya. Pada saat ini, Endless Years mengirim pesan lain. Teman, apakah kamu punya senjata kelas elit? Busur panjang atau belati akan lebih baik. Lu Yuan tercengang. Awalnya, dia hanya mengirim 2 peralatan bersenjata elit untuk melengkapi jumlah tersebut, dan tidak berpikir untuk menjual banyak. Jika memungkinkan, Lu Yuan lebih suka menjual peralatan tingkat elit untuk kristal. Namun, dia pikir ini adalah transaksi bisnis pertamanya dan pelanggan pertamanya. Baiklah, dia berpikir sejenak dan mengirim pesan. Ada sepasang belati. Lu Yuan telah memperoleh banyak peralatan di oasis laut kuno, dan salah satunya adalah sepasang pedang pendek yang dijatuhkan oleh serigala laut kuno. Pedang pendek taring serigala, terutama meningkatkan kelincahan, yang kedua meningkatkan kekuatan. Lu Yuan mengirim pesan dan menetapkan harga 1,5 juta juga. Hal pertama yang dikatakan Youthful Endless adalah dia ingin membelinya. Bagaimanapun, harga senjata umumnya lebih mahal daripada baju besi. Harga yang diberikan Lu Yuan dianggap cukup rendah. Oleh karena itu, Lu Yuan membuat kesepakatan lain. Lu Yuan dapat melihat alamat pengiriman ekspres yang ditinggalkannya setelah Youthful Endless melakukan pembayaran. Lu Yuan perlu mengirimkan 2 persenjataan Geno tersebut. Mengenai logistik, Asosiasi Prajurit Genetik memiliki departemen yang mengkhususkan diri dalam bidang ini. Lu Yuan dapat meminta pengiriman di toko jaringan pertempuran. Asosiasi Prajurit Genetik akan mengirim seseorang untuk memverifikasi keaslian barang-barang tersebut dan mengirimkannya. Lu Yuan ingat bahwa ia masih harus keluar nanti untuk menjual sebagian besar material di ruang War Rune, jadi ia membuat janji untuk pengiriman pada pukul 4 sore. Setelah itu, Lu Yuan meninggalkan rumah dan pergi ke toko material Mad Wolf. Distrik Bisnis Nine Lakes, toko material Mad Wolf. Lu Yuan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Sue Wang sedang duduk di kursi, melihat layar di samping. Di layar tersebut terdapat seorang pembawa acara yang cantik sedang melaporkan berita. Tadi malam, terjadi ledakan di distrik Mingxi, Jalan Black Oak, distrik Kota Selatan. Menurut pemahaman kami, ledakan tersebut disebabkan oleh kebocoran gas yang disebabkan oleh warga yang ceroboh. Ledakan itu menewaskan 32 warga. Ketika Lu Yuan mendengar siaran itu, dia tercengang. Black Oak Street sepertinya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Ledakan gas, dan begitu banyak orang meninggal. Apakah seburuk itu? Untungnya, itu bukan rumahnya. Dia berbalik dan melihat Sue Wang menatap layar. Dia tidak bisa menahan tawa. Pemandangan yang langka, Sue tua. Kamu tidak hanya tidak bermain game, tetapi kamu juga menonton berita. Kamu telah berubah. Sue Wang kembali sadar dan menoleh ke arah Lu Yuan. Dia tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu tidak datang kemarin? Kupikir kamu sudah menemukan yang baru dan tidak menginginkanku lagi." Mendengar ini, Lu Yuan merasa merinding. Petik 2. Berhenti, berhenti, berhenti. Jangan mengatakan hal-hal menjijikkan seperti itu. Aku ada sesuatu yang harus dilakukan kemarin. Aku punya, woof woof woof. Benarkah? Sangat. Lu Yuan sudah terbiasa dengan gonggongan Sue Wang dari waktu ke waktu. Dia mengangguk tanpa ekspresi. Ngomong-ngomong, genmu belum sepenuhnya terintegrasi. Bagaimana bisa sesederhana itu? Aku bukan monster sepertimu. Berapa banyak hal baik yang ada kali ini? Lu Yuan tersenyum dan mengeluarkan setumpuk besar bahan. Sue Wang terkejut. Ya Tuhan,
Kamu tidak datang kemarin dan kamu sudah mengumpulkan begitu banyak. Aku akan memeriksa dulu. Sue Wang mulai menghitung dan segera, matanya melebar. Sebenarnya ada 67 bahan kelas elit di sini. Kemana kamu pergi untuk membunuh begitu banyak binatang elit? Lu Yuan tersenyum. Aku akan membunuh mereka jika aku bertemu mereka. Sue Wang terdiam. Dia hanya bisa mengacungkan jempol pada Lu Yuan. Hebat, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Berapa harganya? Ada terlalu banyak material kali ini, totalnya 6,94 juta. Aku akan mentransfernya kepadamu. Lu Yuan mengangguk. Ini sebanding dengan dia menjual beberapa peralatan elit. Tidak buruk, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Lu Yuan melambaikan tangannya dan berencana untuk pergi. Tunggu, Sue Wang tiba-tiba memanggil Lu Yuan. Lu Yuan tertegun dan berbalik untuk melihat Sue Wang. Ada apa? Sue Wang ragu-ragu sejenak sebelum berkata, kamu tinggal di daerah kumuh, kan? Ya, Black Oak Street yang ada di berita tidak jauh dari rumahku. Sue Wang berkata, apakah banyak orang yang meninggal di pihakmu baru-baru ini? Rasanya agak aneh. Jika bisa, yang terbaik adalah pindah ke tempat lain. Lu Yuan tertegun ketika mendengar ini. Dia melihat ke layar cahaya. Masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan bayangan hitam itu, kan? Namun, memang sudah waktunya untuk bergerak. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan kakak perempuan King He. Lu Yuan bermaksud untuk berbicara baik-baik dengannya. Dia sebenarnya tidak punya masalah dengan itu. Lagi pula, dia tidak lemah, dan dia akan segera menembus peringkat pertama. Ketika dia menembus peringkat pertama, dia akan mampu mengembangkan tubuh besi hitamnya dan menuliskan gen transenden lainnya. Kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Dia khawatir tentang Li Qinghe. Bagaimanapun, Li Qinghe hanyalah orang biasa. Awalnya, Lu Yuan tidak merasa ada masalah. Sekarang bayangan hitam itu tampaknya semakin merepotkan, lebih baik pergi sesegera mungkin. Aku tahu, aku akan pergi dan melihat-lihat rumah-rumah itu. Itu bagus. Sue Wang tersenyum. Lebih baik jika kau bisa menemukan seseorang yang dekat denganku. Kita bisa mabuk bersama. Mabuk? Pantatku, aku tidak. Lu Yuan memutar matanya dan meninggalkan toko material Mad Wolf. Sue Wang menatap pintu yang tertutup, dan senyumnya berangsur-angsur menghilang. Dia menatap layar cahaya dengan linglung, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah meninggalkan toko material Mad Wolf, Lu Yuan berjalan menuju daerah kumuh. Dalam perjalanan, dia mengeluarkan ponselnya dan membuka jaringan pertempuran untuk melihat apakah ada yang ingin membeli tongkatnya. Dia melihat pasar dan melihat senjata dan keterampilan Geno lainnya. Orang-orang juga telah mengirim pesan tentang tongkat itu. Lu Yuan memasukkan semua wanita yang ingin menipunya dari stafnya ke dalam daftar hitam, sama seperti wanita yang ingin menipunya dari uang dan seksnya. Hatinya bahkan lebih jahat daripada wanita yang telah menipunya dari peralatan elitnya. Dia benar-benar ingin menipunya dari peralatan kelas pemimpinnya. Itu konyol. Beberapa berencana untuk membelinya dengan kristal atau menukarnya dengan senjata kelas pemimpin. Sayangnya, Lu Yuan tidak kekurangan peralatan pemimpin atau kristal spiritual. Dia hanya menginginkan biji. Dia telah menolak semuanya. Lu Yuan mengklik pos perdagangan yang telah dia kirim sebelumnya. Sudah ada ribuan balasan. Lu Yuan menelusuri balasan satu persatu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang bodoh yang ingin menonton pertunjukan, dan beberapa ingin membelinya dengan kristal spiritual. Kelembutan yang dalam, staf di pos perdagangan ini persis sama dengan staf pemimpin yang saya lihat di toko pedagang. Barang yang diminta untuk diperdagangkan juga biji. Apakah itu dijual oleh bos yang sama? Lu Yuan melihat pesan ini dan mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka bahwa seseorang benar-benar akan mengetahui hal ini. Namun, hal itu tidak menjadi masalah bagi Lu Yuan. Ia hanya ingin lebih banyak dikenal. Lu Yuan terus menjelajah. Lu Yuan sedikit kecewa karena tidak ada yang mau menukar biji. Tepat saat ia hendak selesai membaca balasan, Lu Yuan melihat sebuah kiriman. Matanya berbinar dan ia menunjukkan sedikit keterkejutan. Bright Moon in the Palace, saya memiliki biji pemula. Bagaimana cara kita menukarnya? Dia akhirnya bertemu seseorang dengan batu permata mentah. Lu Yuan dengan gembira mengetik dengan kedua tangan, bukan satu. Dia mengetuk foto profil Bright Moon in the Palace dan mulai mengobrol secara pribadi. Aku punya toko tempat kamu bisa berdagang. Namanya There is Hell's Little Shop. Kamu bisa memesan di sana.
Dengan Genetic Warrior Association sebagai penjamin, tidak perlu khawatir kedua belah pihak akan melanggar kontrak. Bagaimana menurutmu? Lu Yuan berjalan sambil menunggu Bright Moon in the Palace membalas. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, Lu Yuan mengira pihak lain telah menyesalinya. Kemudian, Bright Moon in the Palace mengirim pesan. Tentu, aku akan memesannya. Lu Yuan segera menunjukkan senyum gembira. Biji ketiga ada di tangannya. Tidak lama kemudian, pesan-pesanan muncul di toko online Lu Yuan. Lu Yuan membukanya dan melihat bahwa itu adalah pesanan untuk tongkat sihir. Selanjutnya, selama Bright Moon in the Palace mengirim bijinya, Lu Yuan dapat mengirim tongkatnya setelah mengonfirmasinya. Mengenai barter, Asosiasi Prajurit Genetik memiliki prosedurnya sendiri. Umumnya, satu pihak akan mengirimkan barang tersebut ke pihak lain, dan setelah pihak lain menerima barang tersebut, ia akan mengirimkan kembali barang tersebut. Setelah kedua belah pihak mengonfirmasinya, transaksi akan selesai. Tentu saja, selama proses ini, Asosiasi Prajurit Genetik akan mengirimkan para profesional untuk memeriksa keaslian barang tersebut. Setelah barang tersebut dikirimkan ke pedagang, Asosiasi Prajurit Genetik tidak akan mempedulikannya lagi selama transaksi tersebut dikonfirmasi. Setelah pesanan dikonfirmasi, Lu Yuan kembali ke kediamannya dengan suasana hati yang baik. Ponsel Lu Yuan berdering begitu ia tiba di rumah. Ia melirik ponselnya dan mengangkat telepon. "Halo," katanya. "Halo, kami dari Asosiasi Prajurit Genetik. Apakah Anda sudah di rumah sekarang?" Lu Yuan ingat bahwa ia telah meminta pengiriman pada pukul 11. Ia tersenyum dan berkata, "Ya, saya sudah di rumah." "Baiklah, kami akan sampai di sana sekitar setengah jam lagi." "Baiklah," katanya. Lu Yuan menutup telepon dan menyadari bahwa saat itu sudah pukul 2:30. Dia kembali ke kamarnya dan menemukan teknik bertarung terakhir di toko daringnya, Battle Roar juga terjual. Hingga saat ini, semua barang yang dipajang Lu Yuan di rak telah terjual habis. Hanya butuh beberapa jam, ini normal. Lagi pula, harga daring Lu Yuan lebih rendah dari toko daring pada umumnya. Tentu saja, ada banyak orang yang ingin membelinya. Lagi pula, harganya murah dan kualitasnya bagus. Siapa yang tidak menyukainya? Transaksi biji besi telah selesai, jadi Lu Yuan tentu saja tidak akan terus menaruh barang-barang di rak. Dia akan meninggalkan toko ini di sana dan tidak mempedulikannya. Dia membuka bagian forum Battle.net dan mulai memeriksa berbagai pos. Dia akan menerobos ke peringkat pertama, dan sudah waktunya untuk membuat persiapan. Waktu berlalu, dan segera pukul 4. Seseorang mengetuk pintu. Lu Yuan keluar dari kamarnya dan membuka pintu. Ada dua pria parubaya berseragam hitam di luar pintu. Kedua pria itu tercengang ketika mereka melihat wajah muda Lu Yuan. Salah satu pria berambut coklat pendek berkata, "Halo, apakah Anda Tuan Lu?" "Ya," Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. "Saya Lu Yuan." "Halo, Tuan Lu. Saya akan mengambil pengirimannya." Lu Yuan mengeluarkan barang-barang yang telah dia jual sebelumnya. 2 gen transenden dan 3 peralatan elit. Setelah melihat barang-barang ini, kedua pria itu menatap Lu Yuan lagi. Pria berambut coklat itu mengambil barang-barang itu dan melihatnya satu persatu. Dia tersenyum. "Barang-barang sudah diperiksa dengan benar. Kami akan menyiapkan kemasannya. Apakah Anda membayar biaya pengiriman?" "Ya." Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. "Biarkan saya memeriksa alamat pengirimannya. Mohon tunggu sebentar." Totalnya $50.000 Maple. Ini adalah pertama kalinya Lu Yuan mengirim paket. Ketika dia mendengar bahwa biaya pengirimannya adalah 50.000, dia sedikit terkejut. Ini sedikit mahal, namun, Lu Yuan bisa mengerti. Hutan belantara dipenuhi dengan binatang buas, dan orang-orang biasa tidak memiliki cara untuk meninggalkan kota. Mereka yang dapat berpindah antar kota adalah pejuang genetik atau elit masyarakat. Ambil contoh logistik Asosiasi Prajurit Genetik. Semua pengantar adalah pejuang genetik. Jika seseorang menginginkan seorang pejuang genetik untuk mengirimkan barang, biaya logistiknya tentu tidak akan rendah. Biaya pengiriman puluhan ribu ini sebenarnya dianggap normal. Setelah Lu Yuan membayar biaya pengiriman, pria berambut coklat itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kami akan pergi dulu. Paket-paket ini mungkin akan tiba besok." Lu Yuan mengangguk. "Baiklah, terima kasih." Lu Yuan menutup pintu dan kedua pengantar itu saling memandang. Pengantar berambut hitam di samping memiliki ekspresi aneh.
Seorang pejuang genetik yang dapat mengeluarkan begitu banyak item elit benar-benar tinggal di tempat seperti ini. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Pria berambut coklat itu tertawa, siapa yang tahu apa yang dipikirkannya. Namun, Lu Yuan masih sangat muda dan dia sudah memiliki begitu banyak item. Kelas elit, aku bertanya-tanya apakah dia mendapatkannya sendiri. Pria berambut hitam itu mengangguk. Ya, jika dia mendapatkannya sendiri, itu akan luar biasa. Aku sudah melihatnya. Baju zirah kulit ini dijatuhkan oleh serigala laut kuno di kota Sunstone. Baju zirah ini memiliki tingkat tempar lebih dari 80%. Hanya serigala laut kuno elit dengan tingkat tempar 80% atau lebih yang akan menjatuhkannya. Untuk dapat membunuh binatang sekuat itu di usia yang begitu muda, masa depannya mungkin tidak terbatas. Pria berambut coklat itu mengangguk setuju. Dia melirik pintu yang tertutup rapat. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ayo pergi. Masih ada beberapa lagi yang harus dipelajari. Mereka berdua pergi sambil berbicara. Lu Yuan kembali ke kamarnya setelah dia mengirim semuanya. Dia teringat apa yang Sue Wang katakan padanya sebelumnya. Daerah kumuh itu tampaknya sedang kacau. Lu Yuan berpikir sejenak dan mengirim pesan kepada Li Qinghe. Kakak Qinghe, apakah kamu sudah pulang? Selama 2 hari terakhir, Li Qinghe tidak membawakan sarapan untuk Lu Yuan. Lu Yuanlah yang mengatakan bahwa saat dia keluar dari tanah asal, hari sudah siang, jadi dia tidak perlu membawa sarapan. Lu Yuan tidak tahu apakah Li Qinghe sudah pulang. Lu Yuan menunggu beberapa saat, tetapi Li Qinghe tidak menjawab. Dia mengangkat alisnya, pergi ke kamar seberang, dan mengetuk pintu. Kakak Qinghe, kamu sudah pulang. Lu Yuan menunggu beberapa saat, tetapi tetap tidak ada jawaban. Dia tidak ada di sini. Lu Yuan berpikir sejenak dan memutuskan untuk menunggu jawaban Li Qinghe. Setelah kembali ke kamarnya, Lu Yuan tidak menyerap batu mentah yang tersisa. Hari sudah larut dan mungkin butuh malam untuk menyelesaikan penyerapan batu mentah ini. Lu Yuan tidak ingin berkultivasi di malam hari karena dia sedikit khawatir bayangan hitam itu akan muncul lagi entah dari mana. Dia duduk di tempat tidur dan terus merasakan kekuatan baja hitam. Selama periode waktu ini, Lu Yuan telah bertarung dengan binatang buas elit yang kuat, dan kemahirannya dalam kekuatan baja hitam juga terus meningkat. Sekarang setelah dia menguasai teknik menggunakan kelompok kekuatan inti dan kelompok kekuatan besarnya secara bersamaan, dia mulai mengeksplorasi teknik menggunakan semua kelompok kekuatannya secara bersamaan. Dia sekarang dapat menggandakan kekuatannya dengan mantap, dan kekuatan tempurnya telah meningkat. Jika dia dapat meningkatkan kekuatan baja hitamnya ke tingkat ketiga dan menggandakan kekuatannya, dia akan dapat membunuh beberapa pemimpin dengan kekuatannya sendiri. Jika dia dapat melipat gandakannya, itu akan setara dengan memiliki keterampilan tempur tingkat pemimpin, yang juga akan sangat meningkatkan kekuatan Lu Yuan. Ditambah dengan berbagai agen genetik, Lu Yuan merasa bahwa dia dapat membunuh sebagian besar pemimpin. Seorang prajurit tingkat elit membunuh seekor binatang pemimpin sendirian adalah hal yang luar biasa. Namun, masih cukup sulit baginya untuk menemukan pemimpinnya sendirian. Selain itu, kekuatan baja hitam telah mencapai level ini, jadi jauh lebih sulit untuk terus meningkatkannya. Lu Yuan bahkan tidak perlu menghabiskan beberapa hari untuk menerobos ke tahap ketiga. Tentu saja, ia merasa bahwa semakin awal ia memperoleh biji, semakin baik. Sekarang ia dapat memperoleh biji ketiga melalui perdagangan, itu tentu saja yang terbaik. Saat ia mengolah kekuatan baja hitam, malam telah tiba tanpa ia sadari. Lu Yuan memasuki tanah asal. Tubuhnya muncul di samping danau laut kuno yang besar. Lu Yuan melihat sekeliling dan merenung sejenak. Kemudian, ia mulai bergerak menuju tepi oasis laut kuno. Ia berencana untuk melakukan perjalanan kembali ke kota batu pasir. Ia tidak membutuhkan kristal spiritual lagi, dan ia tidak perlu memburu binatang buas utama. Selama ia menyerap biji, ia akan dapat menerobos. Menyerap biji akan lebih mudah di kota batu pasir daripada di dunia nyata. Jarak dari danau besar Laut Purba ke tepi oasis Laut Purba lebih dari 100 km, dan ada banyak binatang buas di daerah itu. Bahkan dengan kekuatan Lu Yuan, butuh lebih dari 3 hari baginya untuk mencapai tepi oasis Laut Purba. Setelah itu, Lu Yuan menghabiskan lebih dari 2 hari untuk kembali ke kota batu pasir dari oasis Laut Purba. Setelah melewati pemeriksaan 2 konstruksi di gerbang kota, Lu Yuan memasuki kota. Melihat para pejuang genetik di jalan-jalan, Lu Yuan tidak bisa menahan senyum.
Di hutan belantara, dia selalu tegang. Di kota, Lu Yuan akhirnya bisa bersantai. Dia pergi ke daerah pemukiman dan menyewa suite tunggal kelas C. Setelah kembali ke suite, Lu Yuan mengeluarkan biji dan mulai menyerapnya. Kekuatan itu memasuki tubuh Lu Yuan dan menembus kunci gen. Sebelum kekuatan itu habis, rantai hitam kedua Lu Yuan hancur berkeping-keping, berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang. Kabut putih di bagian atas rantai gen menghilang sedikit dan Lu Yuan perlahan-lahan melihat rantai gen di atasnya. Lu Yuan melihat rantai hitam terakhir dan tersenyum. Sedikit lagi pintu cahaya di kabut putih hampir sepenuhnya diperbaiki setelah biji diserap sepenuhnya. Memanfaatkan sedikit waktu terakhir, Lu Yuan meninggalkan suite dan pergi ke rumah lelang. Dia berencana untuk melelang beberapa senjata Geno elitnya. Lu Yuan memasuki pintu samping rumah lelang. Di dalamnya ada aula seluas sekitar 200 meter persegi. Ada 8 konstruksi setinggi 4 meter berdiri di kedua sisi aula, dan ada beberapa baris kursi di tengah. Pada saat ini, beberapa prajurit genetik duduk dan menunggu. Ada pintu lain di sisi lain aula, dan sebuah konstruksi setinggi sekitar 2 meter berdiri di dekat pintu. Lu Yuan berjalan mendekat, dan konstruksi itu menatap Lu Yuan dan berkata, "Manusia, apakah kamu ingin melelang sebuah barang?" "Ya," Lu Yuan mengangguk. Petik 2. Ambil pelat ini dan tunggu di aula. Lu Yuan mengambil kartu logam kuning muda dari konstruksi itu, dengan nomor 021 terukir di atasnya. Lu Yuan duduk di kursinya dan melihat sekeliling. Beberapa prajurit genetik yang duduk di sekitarnya juga menilai Lu Yuan. Lu Yuan mengalihkan pandangannya dan menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, seorang manusia berjalan keluar dari lorong. Ia menyerahkan sebuah tanda kepada konstruksi itu, dan konstruksi itu berkata, nomor 045. Seorang pria berkepala anjing yang duduk di aula berdiri dan memasuki lorong. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu, para pejuang genetik keluar dan masuk. Tak lama kemudian, seekor kucing humanoid berjalan keluar dan menyerahkan pelat logam kepada konstruksi itu. Nomor 021, kata konstruksi itu. Lu Yuan berdiri dan berjalan menuju lorong. "Silakan masuk ke kamar 021 dan kembalikan pelat logam itu kepadaku saat kau keluar," kata konstruksi itu. Lu Yuan mengangguk dan berjalan memasuki lorong. Di kedua sisi lorong itu terdapat kamar-kamar. Pintu kamar itu tertutup, jadi ia tak bisa mendengar apapun di dalam. Nomor itu dimulai dari 001 dan terus bertambah. Lu Yuan berjalan masuk dan segera tiba di sebuah percabangan jalan. Untungnya, ada sebuah tanda di sisi percabangan itu. Lu Yuan berjalan menuju jalan setapak dari 020 hingga 050. Setelah 2 langkah, dia melihat sebuah ruangan dengan pintu terbuka. Itu nomor 021. Lu Yuan masuk. Itu adalah ruangan kecil sekitar 10 meter persegi. Tidak ada jendela di ruangan itu dan sangat tertutup. Ada meja di tengah ruangan, dan sebuah konstruksi duduk di belakang meja. Lu Yuan menutup pintu dan konstruksi itu berkata, "Manusia, tunjukkan pelat logammu." Lu Yuan menyerahkan pelat logam kepadanya, dan konstruksi itu mengangguk. Petik 2. Keluarkan barang yang ingin kamu lelang, manusia. Lu Yuan kemudian mengeluarkan barang-barang untuk dilelang satu persatu. Dalam rencana awal Lu Yuan, ia memiliki tongkat tingkat pemimpin untuk dilelang, tetapi sayangnya, rencananya tidak dapat mengikuti perubahan. Ia telah menukar tongkatnya dengan biji. Lu Yuan hanya memiliki 8 senjata Geno elit dan tanduk serta kulit pemimpin buaya laut kuno. Lu Yuan menyerahkan barang-barang itu ke konstruksi satu persatu. Konstruksi itu mengambil tombak tingkat elit. Lu Yuan ingat bahwa ini adalah uang makan gadis kucing, yang telah diambilnya dari seorang pria berkepala anjing. Tombak tingkat elit dengan tingkat penyempurnaan 75%. Harga awal yang disarankan adalah 7.000 kristal. Apakah Anda ingin mengubah harga awal? Tidak perlu mengubahnya. Lu Yuan menggelengkan kepalanya. Tombak elit di tangan konstruksi itu menghilang, dan ia mengambil perisai hitam raksasa lainnya. Perisai elit dengan tempar 77%. Harga awal yang disarankan, 7.500 kristal. Apakah Anda ingin mengubah harga awal? Tidak, Lu Yuan menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan mengubahnya. Setelah itu, konstrak memeriksa semua item untuk dilelang dan memberikan harga awal. Harga awal peralatan elit berkisar antara 5.000 hingga 10.000. Harga awal dari 2 material tingkat pemimpin sedikit lebih tinggi. Harga awal tanduk mencapai 12.000 dan kulit mencapai 13.500.
Setiap kali konstrak bertanya kepada Lu Yuan apakah dia ingin mengubah harga awal. Lu Yuan tentu saja tidak mengubahnya. Proses pelelangan sangat cepat, dan berakhir tidak lama kemudian. Setelah Lu Yuan meletakkan semua item untuk dilelang, dia meninggalkan ruangan kecil itu. Setelah keluar dari lorong, Lu Yuan mengembalikan kartu logam ke konstrak di sisi lorong, dan konstrak dengan cepat memanggil nomor 021. Lu Yuan, di sisi lain, meninggalkan rumah lelang di bawah tatapan beberapa prajurit genetik di aula. Setelah meninggalkan rumah lelang, pintu cahaya di benak Lu Yuan hampir diperbaiki. Setelah beberapa saat, ketika pintu cahaya sepenuhnya diperbaiki, Lu Yuan meninggalkan tanah asal. Keesokan harinya, saat dia kembali ke dunia nyata, sudah siang. Lu Yuan meregangkan tubuhnya dengan malas dan tersenyum. Setelah barang-barang yang dilelang terjual, Lu Yuan bisa mendapatkan sekitar 100.000 kristal spiritual. Dia telah menghasilkan banyak uang. Dia meninggalkan ruangan dan berencana untuk pergi ke toko material serigala liar untuk mengurus material-material itu. Pada saat ini, ponsel Lu Yuan berdering. Dia membuka ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari kurir. "Halo, apa kabar? Halo, apakah Anda Tuan Lu?" "Ya, saya di rumah." "Apakah Anda sudah di rumah sekarang?" "Saya di sini. Paket Anda akan segera dikirim. Kami akan mengirimkannya ke rumah Anda sekarang dan akan tiba dalam waktu sekitar 1 jam." Lu Yuan tertegun. Pengiriman kilat. Tak lama kemudian, dia tampak tersadar. Dia hanya memiliki batu mentah yang telah dia perdagangkan kemarin. Sepertinya batu bijinya sudah sampai. Bagaimana dia bisa secepat itu? Lu Yuan sedikit terkejut. "Baiklah, aku akan menunggumu di rumah." Lu Yuan harus mengubah jadwalnya dan kembali ke kamarnya untuk menunggu pengiriman. Tepat saat dia duduk di meja, Lu Yuan tiba-tiba teringat pesan yang telah dia kirim ke Li Qinghe kemarin. Dia melihat komunikatornya, tetapi Li Qinghe tidak membalas. Lu Yuan sedikit mengernyit. Mungkinkah dia sedang sibuk? Lu Yuan berpikir sejenak, lalu pergi ke kamar Li Qinghe dan mengetuk pintu. Masih tidak ada gerakan. Lu Yuan berpikir sejenak dan tidak masuk. Mungkin kakak perempuan Qinghe masih sibuk, jadi dia memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. Dia kembali ke kamarnya dan mulai menjelajahi jaringan pertempuran tanpa tujuan. Tiba-tiba, Lu Yuan ingat bahwa dia akan menerobos ke prajurit tingkat pertama. Pada saat itu, dia akan dapat menuliskan gen transenden baru. Dia harus memilih jalur pengembangan masa depannya. Saat ini, Lu Yuan hanya memiliki satu gen panah air kelas elit. Bagi Lu Yuan, yang memiliki kubus evolusi, kualitas gen tidaklah penting. Gen itu tetap bisa berevolusi. Yang dia butuhkan adalah karakteristik gen transenden, karakteristik yang cocok untuknya. Berdasarkan rencana Lu Yuan, akan lebih baik jika dia bisa menuliskan gen transenden yang dapat meningkatkan kecepatan. Pada saat itu, kemampuan bertarung jarak dekatnya akan dipoles ke tingkat yang menyeluruh, hampir sempurna. Jika dia bisa menuliskan panah air, dia bisa membangun dirinya menjadi platform meriam panah air dengan pertahanan yang sangat kuat. Arah ini tidak buruk, namun, ada banyak jenis gen transenden. Mungkin ada yang lebih cocok. Karena dia tidak punya pekerjaan, dia mungkin juga melihat gen transenden. Lu Yuan membuka jaringan pertempuran dan memilih klasifikasi gen transenden. Dia kemudian mulai menelusurinya dengan santai. Keterampilan tempur, serangan berat. Gen transenden kelas normal, 3,5 juta. Lu Yuan membuka pengantar. Ini adalah teknik pertempuran ofensif tipe eksplosif. Dengan mengonsumsi energi spiritual, ia dapat meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Efek ini mirip dengan kekuatan baja hitam milik Lu Yuan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa teknik tubuh mengonsumsi kekuatan fisik, dan kekuatan bergantung pada kekuatan fisik. Keterampilan bertarung mengonsumsi energi spiritual, tetapi juga dapat dikombinasikan dengan kekuatan fisik. Jelas, peningkatan 4 kali lipat dalam kekuatan baja hitam jauh lebih kuat daripada serangan berat. Bahkan 2 gen transenden yang dijual Lu Yuan kemarin lebih baik dari ini. Harganya sebenarnya 3,5 juta. Orang ini pasti gila uang. Lu Yuan menggelengkan kepalanya dan memeriksa gen transenden lainnya. Di jaringan pertempuran, semuanya pada dasarnya adalah gen transenden biasa. Lagi pula, ada peluang untuk mendapatkan gen transenden tingkat normal selama seseorang membunuh binatang elit. Kesulitan untuk mendapatkannya tidak terlalu tinggi sehingga persediaannya akan tinggi.
Sebagian besar prajurit genetik juga akan menuliskan gen tingkat biasa sebagai gen pertama mereka. Ada berbagai macam gen transenden. Ada lebih banyak gaya pertahanan teknik cangkang penyu, kulit pohon kasar, kulit membatu, pertahanan perisai, dan seterusnya dan gaya serangan-serangan amarah, serangan kekuatan, dan combo dua pukulan. Ada juga keterampilan tipe pendukung seperti Twinning Wooden Beard, Quagmire, dan Slow. Tatapan Lu Yuan menyapu mereka. Dia tidak terlalu puas dengan gen transenden ini. Bahkan jika ada satu atau dua gen transenden tingkat unggul, semuanya adalah teknik bertarung yang sangat biasa. Bagi Lu Yuan, itu tidak penting. Pada saat ini, dia berhenti sejenak dalam penjelajahannya saat dia melihat gen transenden. Keterampilan bertarung, pemulihan alami. Ini adalah gen transenden tingkat biasa. Yang mengejutkan Lu Yuan adalah bahwa ini sebenarnya adalah gen transenden tipe penyembuhan. Lu Yuan tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Kemampuan bertahannya saat ini sudah sangat kuat. Jika seseorang ingin membunuhnya dalam sekejap, mereka harus jauh lebih kuat darinya. Jika dia memperoleh keterampilan bertarung penyembuhan, apakah itu berarti dia bisa pulih perlahan selama dia tidak terbunuh dalam waktu singkat? Lalu, dia bisa membalikkan keadaan dan menyiksa lawan-lawannya. Bagi pejuang genetik lainnya, model ini tidak terlalu realistis. Bagaimanapun, konsumsi energi spiritual adalah masalah besar. Namun, bagi Lu Yuan, ini sama sekali bukan masalah. Selama dia memiliki kristal spiritual, kekuatan spiritualnya tidak akan terbatas. Kemampuan pertahanan dan penyembuhan yang luar biasa, bukankah ini tubuh yang abadi? Jika dia dapat meningkatkan teknik pertarungan penyembuhan ini dan tubuh besi hitamnya saat ini ke peringkat kepala suku, dia kemungkinan besar akan mampu melawan mereka yang peringkatnya lebih tinggi. Selain itu, dibandingkan dengan peningkatan kecepatan, kemampuan penyembuhan memiliki jangkauan aplikasi yang lebih luas. Lagi pula, tidak semua situasi cocok untuk pertarungan kecepatan tinggi. Jalur pemulihan alami tampaknya dapat dilakukan. Lu Yuan membuka halaman gen transenden. Gen transenden itu dihargai 12 juta. Lu Yuan sedikit mengangkat alisnya melihat harga yang tinggi itu, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Gen transenden berbeda dengan gen transenden. Gen transenden biasa mungkin bernilai 2 hingga 3 juta, tetapi beberapa gen transenden kelas biasa yang langka dan berharga bahkan dapat dibandingkan dengan harga gen transenden kelas elit. Ini adalah kasus untuk gen transenden tipe penyembuhan. Prajurit genetik dengan gen penyembuhan sangat populer di tanah asal. Lu Yuan sekarang memiliki sekitar 50 juta yuan, jadi dia masih mampu membayar 12 juta yuan. Dia tidak menawar dengan pemilik toko dan langsung memilih untuk membayar. Yang membuat Lu Yuan senang adalah pemilik toko itu tampaknya berada di kota Sili, jadi gen itu akan dikirim dengan sangat cepat. Lu Yuan sudah menantikan efek dari menuliskan gen ini. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Lu Yuan terkejut, lalu dia tersenyum karena terkejut. Batu mentah itu seharusnya ada di sini. Dia berjalan mendekat untuk membuka pintu. 2 orang pengantar barang kemarin berdiri di depan pintu. Setelah 2 orang pengantar barang itu melihat Lu Yuan, mereka tersenyum. Pria berambut coklat pendek itu berkata, "Halo, Tuan Lu, kami di sini untuk mengantarkan sesuatu." Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak logam hitam kecil. Setelah membuka kotak logam itu, sepotong batu giok putih terpantul di mata Lu Yuan. "Tuan Lu, meskipun asosiasi kami sudah memeriksanya, menurut praktik yang biasa, Anda tetap harus memeriksanya sendiri. Jika tidak ada masalah, Anda dapat menandatangani tanda terima." "Baiklah," katanya. Lu Yuan mengambil batu giok putih itu dan informasi tentang batu biji itu muncul di benaknya. Dia tersenyum. "Itu batu biji, tidak masalah. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangani di sini di jaringan pertempuran." Lu Yuan mengangguk, membuka jaringan pertempuran, dan menandatangani pengiriman ekspres batu biji di halaman logistik. Pria parubaya itu juga menerima pesan itu. "Pengiriman ekspres telah dikirim. Kami akan pergi sekarang." Lu Yuan tersenyum. "Terima kasih atas kerja kerasmu. Selamat tinggal." Lu Yuan menutup pintu. 2 pria parubaya berdiri di pintu dan saling memandang lagi. Pria berambut coklat itu berseru, "Batu biji pemula, Lu Yuan ini sudah bersiap untuk menerobos." Pria berambut hitam itu juga terkejut. Dilihat dari usianya yang masih muda, dia mungkin belum mengikuti ujian masuk perguruan tinggi.
Jika dia bisa menerobos sebelum ujian masuk perguruan tinggi, dia seharusnya bisa masuk ke salah satu dari 10 akademi pejuang genetik teratas, kan? Cek, 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 itu sungguh luar biasa. Ya, jika aku memiliki kekuatan seperti itu saat itu, mengapa aku harus menjadi kurir? Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dan tersenyum. Setelah Lu Yuan menerima paket itu, dia tidak sabar untuk kembali ke kamarnya. Awalnya dia berencana untuk menyerap batu biji secara langsung, tetapi setelah berpikir sejenak, dia memutuskan bahwa lebih baik menyerapnya di tanah asal dan menerobos. Bagaimanapun, dia akan memiliki lebih banyak waktu, dan area pemukiman akan dilindungi oleh konstruksi yang akan lebih aman. Dia juga bisa mengembangkan gennya. Pada saat yang sama, Lu Yuan berencana untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan gen pemulihan alami hari ini. Jika dia bisa melakukannya, dia bisa mengukirnya bersama-sama dan berevolusi pada saat yang sama. Untuk mengembangkan gennya, Lu Yuan telah menghabiskan banyak kristal roh pada kubus evolusi. Untuk saat ini, Lu Yuan berencana untuk pergi ke toko material Mad Wolf dan menjual material tersebut. Dia keluar dari pintu dan berjalan keluar dari komunitas, dan mendapati bahwa tampaknya ada lebih sedikit pejalan kaki di jalan daripada sebelumnya. Lu Yuan melihat jalan-jalan sepi di sekitarnya dan sedikit bingung. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia meninggalkan daerah kumuh dan menuju ke lingkaran bisnis Nine Lakes. Tidak lama kemudian, dia tiba di toko material Mad Wolf. Begitu dia memasuki pintu, Lu Yuan melihat Sue Wang menatap layar, yang masih memutar berita. Tadi malam, ada 2 ledakan lagi di distrik kota selatan. Korban tewas mencapai 66 orang. Hasil investigasi resmi masih kebocoran gas. Namun, beberapa orang percaya bahwa ini adalah kebohongan konsul. Mereka diserang oleh kekuatan yang tidak dikenal. Karena alasan ini, mereka berharap konsul dapat memberikan penjelasan yang masuk akal. Lu Yuan menatap layar dengan heran. Pembawa acara yang cantik itu melaporkan dengan lancar, dan isinya mengejutkan Lu Yuan. Ada ledakan gas lagi kemarin. Benarkah? 2 hari berturut-turut. Tidak heran dia merasa suasana di jalan tidak tepat hari ini. Jadi karena ini, Sue Wang melirik Lu Yuan dan berkata, "Lu tua, jangan bilang kau benar-benar berpikir itu kebocoran gas. Hasil penyelidikan resmi hanya bisa menipu anak-anak. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh banyak pejuang genetik. Aku yakin ada sesuatu yang terjadi di sana, dan aku khawatir itu cukup serius." "Apa?" Lu Yuan tertegun. "Itu bukan kebocoran gas." Dia terkejut. Jika ada masalah besar di daerah kumuh, itu pasti bayangan hitam. Keributan sebesar itu, mungkinkah disebabkan oleh bayangan hitam itu? Hati Lu Yuan terasa berat. Kemudian, Lu Yuan teringat bahwa Li Qinghe belum membalas pesannya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Lu Yuan mengerutkan kening, merasa tidak nyaman. Melihat ekspresi buruk Lu Yuan, Sue Wang tidak mengatakan apa-apa lagi. "Lu tua, apakah kamu ingin menjual bahan-bahannya?" Lu Yuan kembali sadar dan mengangguk. Ya, dia mengeluarkan semua jenis bahan, tetapi pikirannya disibukkan dengan masalah Li Qinghe. Dia mengeluarkan ponselnya untuk melihatnya, tetapi Li Qinghe masih belum membalas pesannya. "Ayo kita cari nanti." Namun, dia tidak tahu banyak tentang pekerjaan kakak perempuan Qinghe. Dia hanya tahu bahwa sepertinya itu adalah pekerjaan seperti itu. Dia bahkan tidak tahu di mana tempat kerjanya. Kemudian, Lu Yuan memikirkan Benjamin. Li Qinghe sedang menghubungi Francis. Jika dia bertanya kepada Francis, mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu darinya. Sementara Lu Yuan berpikir, Sue Wang sudah selesai menghitung bahan-bahannya. Totalnya 3,11 juta. "Lu tua, panen kali ini tidak terlalu bagus." Lu Yuan kembali sadar dan tersenyum. "Aku kembali ke kota dan tidak sengaja berburu binatang buas." "Kau kembali ke kota?" "Tidak heran." Sue Wang mengangguk. Dia mengutak-atik ponselnya. "Baiklah, aku sudah mentransfer uangnya kepadamu." "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi." Lu Yuan mengangguk dan berbalik untuk pergi. Sue Wang menatap punggung Lu Yuan dan berpikir sejenak sebelum berkata, "Ingatlah untuk segera pindah." "Oh." Lu Yuan berhenti dan tersenyum. "Aku tahu." Melihat Lu Yuan pergi, Sue Wang melihat ke layar. Berita masih disiarkan. Adegan di belakang pembawa acara menunjukkan reruntuhan setelah ledakan. Sue Wang berdiri dan berjalan 2 putaran di sekitar toko sebelum menghela nafas. Dia berjalan ke pintu, menutupnya,
dan memasang tanda tutup. Setelah kembali ke toko, dia melewati pintu belakang dan memasuki ruang tamu. Ruang tamu itu sedikit lebih besar dari etalase toko di luar, dengan meja makan dan sofa. Saat ini, masih ada beberapa piring yang belum selesai di atas meja. Sue Wang tenggelam ke sofa dan menatap langit-langit. Dia tampak linglung. Setelah hening sejenak, Sue Wang mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor yang sudah lama tidak dihubunginya. Du. Telepon berdering beberapa saat sebelum tersambung. Pihak lain tidak berbicara, dan Sue Wang juga tidak berbicara. Setelah hening sejenak, Sue Wang berkata, "Kaulah dalam insiden di distrik kota selatan, kan?" Hanya ada suara napas di sisi lain, dan tak lama kemudian, sebuah suara datang. "Apa yang kau bicarakan?" Sue Wang berdiri tiba-tiba dan berkata dengan emosional. "Jangan pura-pura bodoh denganku. Selain kau, siapa lagi yang bisa melakukan hal seperti itu? Darahmu selalu dingin." Suara di sisi lain tetap tenang. "Hanya itu yang ingin kau katakan. Jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon. Ngomong-ngomong, kau belum meninggalkan kota Sili. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kau tidak perlu khawatir tentang hidup dan matiku." Ekspresi Sue Wang dingin. Dia kemudian mengungkapkan senyum mengejek. "Apa yang salah? Apakah kau pikir aku tidak mematuhi perintahmu? Kau bisa membunuhku seperti kau membunuh ibuku. Bukankah kau membunuh ibuku karena dia tidak mematuhi perintahmu?" Sisi lain terdiam sejenak sebelum perlahan berkata, "Kau berbeda dari ibumu. Kau adalah satu-satunya putraku." Sue Wang mencibir, "Tunggu saja. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menuliskan gen serigala perak agar aku bisa membalas dendam padamu." Setelah itu, dia menutup telepon. Setelah menutup telepon, Sue Wang ambruk di sofa. Dia menatap langit-langit dan mendesah. Ketika Lu Yuan kembali ke daerah kumuh, dia berencana untuk pergi ke sekolah bela diri Daming untuk mencari Franz dan menanyakan kabar tentang Li Qinghe. Pada saat ini, ponsel Lu Yuan bergetar. Dia membuka kunci ponselnya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Li Qinghe. "Li Qinghe, Kakak Yuan, maafkan aku. Aku sedikit sibuk kemarin. Aku baru saja punya waktu luang sekarang. Mengapa kau tiba-tiba mencariku? Ada apa?" Ketika Lu Yuan melihat balasan Li Qinghe, dia langsung menghela napas lega, dan kegelisahannya menghilang. Dia tersenyum dan menjawab, "Apakah kamu di rumah sekarang? Kita akan bicara langsung saat aku kembali." "Li Qinghe, aku baru saja pulang. Kita bicara nanti." "Aku akan segera pulang," jawab Lu Yuan. Lu Yuan mengubah arahnya dan kembali ke rumah. Tepat saat dia berjalan di jalan, teleponnya berdering lagi. Lu Yuan mengeluarkan teleponnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan lain dari kurir. Lu Yuan mengangkat telepon. "Apakah ini Tuan Lu?" "Ya, halo, pengiriman ekspres Anda akan segera dikirim. Apakah Anda sudah di rumah sekarang?" Hati Lu Yuan dipenuhi dengan kegembiraan. Gen transenden yang baru saja dibelinya akhirnya ada di tangannya. "Saya sudah di rumah." "Baiklah, Tuan Lu, pengirimannya akan tiba sekitar 1 jam lagi." Setelah Lu Yuan menutup telepon, dia pulang dengan suasana hati yang ceria. Namun, melihat jalanan yang dingin di jalan, Lu Yuan teringat berita yang pernah dilihatnya sebelumnya dan suasana hatinya menjadi berat lagi. Ketika dia sampai di rumah, Lu Yuan mengetuk pintu Li Qinghe. Tak lama kemudian, Li Qinghe membuka pintu dan keluar. Dia mengenakan gaun tidur putih longgar, tanpa riasan di wajahnya yang halus, dan rambut hitamnya terurai di bahunya. Dia tampak cukup cantik. "Adik Yuan, kamu sudah kembali. Mengapa kamu terburu-buru mencariku?" kata Li Qinghe sambil tersenyum. Lu Yuan terkekeh. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Ada cukup banyak ledakan gas di daerah kita selama 2 hari terakhir." "Saudari Qinghe, apakah kamu tahu tentang ini?" Li Qinghe berhenti sejenak dan mengangguk. "Ada apa?" "Meskipun konsul mengatakan itu kecelakaan, saya pikir itu mungkin karena bayangan hitam itu. Sekarang daerah ini agak berbahaya, kurasa sebaiknya kita segera pindah." "Sebenarnya aku baik-baik saja, aku hanya khawatir kau akan berada dalam bahaya. Lagi pula, kau hanya orang biasa, Kakak Qinghe." Mata Li Qinghe berkedip, menatap wajah serius Lu Yuan, dia terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Kakak Yuan, apakah kau punya uang untuk pindah sekarang?" Lu Yuan menyeringai, merasa sedikit bangga. "Kakak Qinghe, jangan meremehkanku.
Aku punya lebih dari 10 juta di tabunganku sekarang. Cukup untuk kita pindah. Lebih dari 10 juta. Mata Li Qinghe sedikit melebar, dan suaranya naik beberapa oktav. Dia tampak sangat terkejut. Bukan hanya ekspresinya, Li Qinghe juga sangat terkejut. Bukankah, adik kecil Yuan baru saja bangun selama sebulan? Bagaimana dia bisa menabung begitu banyak uang dalam waktu sesingkat itu? Kakak Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bagaimana kau bisa mendapatkan begitu banyak uang? Lu Yuan tersenyum. Kami para pejuang genetik memburu binatang buas yang mengamuk di tanah asal. Bahan-bahan binatang buas yang mengamuk dapat dijual untuk mendapatkan uang. Harganya tidak murah, jadi cukup menguntungkan. Saudari Qinghe, Anda bukan seorang pejuang genetik, jadi Anda mungkin tidak tahu ini. Dan saya seorang jenius, jadi kekuatan saya meningkat dengan sangat cepat. Binatang buas yang saya bunuh juga sangat kuat, jadi bahan-bahan yang saya dapatkan lebih berharga. Petik 2. Ekspresi kekaguman muncul di wajah Li Qinghe. Kakak Yuan adalah seorang jenius. Anda benar-benar terlalu menakjubkan. Petik 2. Lu Yuan tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar pujian dari orang yang dekat dengannya. Itu sebabnya Anda dapat yakin, Kakak Qinghe, uang untuk pindah tidak akan menjadi masalah sama sekali. Bahkan tidak akan menjadi masalah bagi saya untuk mendukung Anda. Petik 2. Li Qinghe menatap Lu Yuan yang tersenyum dan juga menyipitkan matanya. Sedikit senyum muncul di wajahnya, dan sedikit kelembutan melintas di matanya. Dia berpikir sejenak dan berkata, jika memang begitu, mengapa kita tidak mencari tempat untuk disewa, dan kemudian kita akan pindah? Lu Yuan mengangguk dan berpikir sejenak. Petik 2. Saya memiliki kiriman untuk dikirim hari ini, dan saya harus pergi ke tanah asal malam ini. Ayo kita menyewa rumah bersama besok pagi. Juga, di luar sangat berbahaya sekarang, jadi jangan keluar, Saudari Qinghe. Petik 2. Adik kecil Yuan benar. Saya akan tinggal di rumah kalau begitu. Ayo kita cari rumah bersama besok. Li Qinghe berkata sambil tersenyum, tetapi dalam hatinya, dia berpikir bahwa karena Lu Yuan akan kembali ke tanah asal pada malam hari, Lu Yuan tidak akan tahu bahkan jika dia keluar. Li Qinghe menguap dan berkata, kakak perempuan, saya masih sedikit lelah. Saya akan tidur sedikit lebih lama. Lu Yuan mengangguk dan membiarkan Li Qinghe tidur. Melihat Li Qinghe menutup pintu, Lu Yuan merasa beban di dadanya terangkat. Li Qinghe tidak keluar, jadi dia merasa sedikit lebih tenang. Namun, bayangan hitam itu muncul dan menghilang secara tak terduga, jadi Lu Yuan masih merasa bahwa keadaannya tidak terlalu aman. Aku akan pindah besok. Lu Yuan sudah memutuskan. Lu Yuan kembali ke kamarnya dan mulai memeriksa sumber daya properti untuk mempersiapkan kepindahan besok. Pada saat yang sama, dia sedang menunggu pengiriman. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu. Lu Yuanxing bergegas membuka pintu. Kedua pengantar barang masih berada di luar. Pria berambut coklat itu tersenyum. Tuan Lu, kita bertemu lagi secepat ini. Lu Yuan juga tersenyum. Benar sekali, memang cukup cepat. Ini pengiriman kilat Anda. Pria berambut coklat itu mengeluarkan kotak logam dari jaring pertempuran dan membukanya. Ada bola cahaya putih di dalamnya. Di dalam bola cahaya itu, ada benang yang saling terkait dan berputar. Itu adalah gen transenden. Lu Yuan mengambil bola cahaya itu dan memastikan bahwa itu adalah balasan alami melalui pesan. Kemudian, dia memastikan bahwa dia telah menerima barang itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kedua pengantar barang itu, Lu Yuan kembali ke kamarnya. Dia melihat gen transenden di tangannya, merasa sedikit bersemangat. Sayang sekali dia belum berhasil menerobos. Dia hanya bisa menahan kegembiraan di hatinya dan memasukkan gen transenden ini ke dalam ruang rune perang miliknya. Pada pukul 10 malam, pintu cahaya di kabut putih itu diperbaiki. Lu Yuan segera memasuki tanah asal. Tubuhnya muncul di luar rumah lelang. Lu Yuan melirik ke arah rumah lelang, berpikir sejenak, dan masuk terlebih dahulu untuk mendapatkan keterampilan tempur Water Arrow yang dilelang. Gen transenden kelas elit bahkan lebih berharga daripada baju tempur kelas pemimpin. Harga awal ditetapkan pada 98.000 kristal. Ini hanya harga awal. Harga akhir pasti lebih dari 100.000 kristal spiritual. Setelah melelang gen elit, Lu Yuan pergi untuk menyewa suite kelas C. Setelah memasuki ruangan, Lu Yuan duduk bersila di tempat tidur dan mengeluarkan batu mentah ketiga. Dia melihat giok putih di tangannya,
menenangkan diri, dan perlahan menghembuskan napas. Ayo mulai. Dia menutup matanya dan mulai menyerap batu mentah terakhir. Kekuatan itu bergabung ke dalam tubuh Lu Yuan, melewati kabut putih, dan mulai menyerang lapisan rantai terakhir. Boom, boom, boom. Dengan benturan itu, kabut putih melonjak dan untaian gen terus-menerus bergetar. Lu Yuan merasakan sensasi kesemutan di tubuhnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara renyah, dan retakan halus mulai muncul pada rantai hitam. Lu Yuan tidak berhenti menyerang. Segera, retakan itu menjadi semakin lebar. Akhirnya, seluruh rantai itu putus. Saat rantai terakhir putus, ruang kabut putih di sekitar untaian gen melonjak hebat dan dengan cepat menghilang. Di atas rantai gen pertama, rantai gen kedua benar-benar terekspos. Dibandingkan dengan rantai genetik pertama, rantai genetik kedua tampak sangat redup. Bagaimanapun, rantai genetik ini belum mulai ditempa. Meski begitu, Lu Yuan dapat dianggap telah menembus ke level 1. Dengan terobosan itu, gelombang kekuatan muncul dari kedalaman tubuh Lu Yuan. Tubuh dan jiwanya tampaknya telah sedikit berubah. Ini adalah sublimasi dari esensi gen. Setiap kali seorang pejuang genetik menerobos, itu adalah kenaikan, membuat gen mereka lebih sempurna dan potensi mereka lebih kuat. Jika Lu Yuan tidak dapat memecahkan kunci gen, batasnya akan mencapai posisi itu ketika rantai gennya disempurnakan hingga 100%. Namun, setelah memecahkan kunci genetik, dia memiliki batas baru. Lu Yuan membuka matanya, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan baru melonjak di tubuhnya. Dia tersenyum. Dia telah menembus peringkat pertama. Namun, masih ada hal yang harus dilakukan. Lu Yuan menarik napas dalam-dalam dan melihat kubus evolusi biru tua yang berputar di sekitar untaian gen. Mari kita mulai evolusi. Dengan sebuah pikiran, gumpalan cahaya biru bergabung menjadi rantai gen pertama. Sama seperti evolusi pertama, segmen pertama rantai gen, yang awalnya stabil mulai menata ulang. Otot, tulang, organ, dan bagian tubuh Lu Yuan lainnya tampak telah terkoyak dan terbentuk kembali. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa sakit yang hebat. Rasa sakit kali ini bahkan lebih hebat daripada saat ia berevolusi dari normal menjadi elit. Bagaimanapun, ia akan mengembangkan gen kelas elitnya menjadi kelas pemimpin. Lu Yuan tidak bisa menahan erangan. Wajahnya menjadi pucat dan ia berkeringat dingin. Seiring berjalannya evolusi, segmen pertama rantai gen yang awalnya mempesona mulai meredup lagi. Saat gen kelas elit berevolusi menjadi gen kelas pemimpin, tentu saja akan ada sebagian gen yang direkonstruksi yang perlu disempurnakan. Seiring berjalannya waktu, Lu Yuan menahan rasa sakit yang tak terlukiskan. Cahaya biru mulai menghilang perlahan, begitu pula rasa sakitnya. Saat rasa sakit menghilang, perasaan yang sangat nyaman menyebar dari kedalaman tubuh Lu Yuan. Itulah kegembiraan yang ditimbulkan oleh naluri biologis setelah evolusi gen dan sublimasi kehidupan. Lu Yuan membuka matanya dan menghembuskan napas. Dia bisa merasakan energi yang kuat mengalir keluar dari bagian terdalam tubuhnya. Sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyum gembira. Itu berhasil. Dia mengepalkan tinjunya. Meskipun dia baru saja berevolusi dan belum menyempurnakan gen kelas pemimpinnya, kekuatannya hampir 2 kali lipat. Kemampuan bertahannya juga meningkat hampir 3 kali lipat. Tidak hanya itu, kelincahan tubuhnya juga meningkat pesat. Teknik bertarung aslinya juga telah berubah. Energi roh dalam tubuh Lu Yuan melonjak, dan gumpalan cahaya merah lemah beredar di permukaan tubuhnya. Keterampilan bertarung, cahaya tembaga merah.